Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah lah kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Basic Hadis Class batch 1 pertemuan kedua. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu pada Ustadz Fatan, dipersilahkan untuk membuka kelas, melanjutkan kelas. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Sudah terlihat ininya, PDF-nya? Sudah. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat fasayyara lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat kesempatan, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita dipertemukan kembali di majelis yang sederhana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'd, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang kembali para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keikhlasan untuk senantiasa melanjutkan thalabul ilmi kita, yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini adalah malam yang sangat berkah sekali, ya, karena ini bertepatan dengan tanggal malam 13 Zulhijjah, ya, dan kita masih ada di rangkaian hari-hari tasyrik, ya, ayyamut tasyrik, ya, yang sangat agung sekali, ya, dan mulia sekali, dan disunahkan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kelas Manzumah Baiquniyah kita akan buka dengan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah terlebih dahulu, yaitu hadis ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Haditsu As-Sabi' Asyar. Ya, ini Ana bawakan sengaja hadis ke-17 ini karena masih berkaitan tentang sembelihan. Nanti ada pembahasan tentang sembelihan. Ya, ini cocok dengan munasabah kita atau dengan kondisi kita saat ini, yaitu di hari-hari yang tasyrik. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Haditsus Sabi' Asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Ya'la. Abu Ya'la ini nama kunyah, ya, nama kunyah. Adapun nama aslinya beliau adalah Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu,
semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda. Ya, ini sebagaimana kemarin kita jelaskan, ini merupakan yang dinamakan dengan sanad, ya, yaitu perawi yang menyambungkan antara kita dengan hadis Nabi SAW, yaitu sahabat Abu Ya'la, Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah sering sekali mengulang-ulang perintah kita untuk berbuat ihsan. Di antaranya Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan artinya berbuat baik, ya, berbuat baik. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat ihsanlah kamu, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kalian. Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki, telah memberikan kita kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah telah berbuat ihsan kepada kita. Maka kita pun hendaknya berbuat ihsan kepada orang lain. Dan yang paling utama adalah kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Ya, mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita, perbuatan ihsan dari kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan atas hamba-hambanya, atas kalian, bahwa kalian tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat bagaimana Allah menyandingkan antara hak Allah, yaitu tauhid, tidak berbuat syirik, dengan haknya kedua orang tua. Ini merupakan bukti bahwasannya hak orang tua atas kita itu sangatlah besar sekali. Dan juga selain itu Allah menyuruh kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ya, tetangga memiliki hak yang besar atas kita juga. Jangan sampai kita mengganggu mereka, namun hendaknya kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ya. Dan juga semua manusia wajib kita berbuat ihsan kepada mereka. Bahkan orang non-muslim sekalipun, ya, orang kafir sekalipun, kita wajib untuk berbuat ihsan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli. Sungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, baik kepada orang yang kita cintai maupun orang yang kita benci sekalipun, tetap harus kita berbuat ihsan kepada dia dan berlaku adil pada dia. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Jika kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam hal tersebut. Ya, misalnya ketika kita dalam keadaan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu pun dalam keadaan perang pun Allah menyuruh kita untuk berbuat ihsan. Tidak boleh kita melampaui batas dalam perang. Di antaranya misalnya di antara syariat dalam berperang misalnya tidak boleh kita membunuh perempuan dan tidak boleh kita membunuh anak kecil. Ya, dan lain sebagainya itu telah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Maka ketika berperang pun, atau misalnya ketika dalam hukum qisas misalnya, ya, dalam Islam ada hukum qisas, ketika seseorang membunuh maka balasannya adalah qisas, ya, dibunuh kembali. Nah, itu pun harus dengan ihsan, dengan baik. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan kalau kalian kurban, ya, motong kurban, maka berbuat ihsanlah dalam hal tersebut.
ya kemarin ya, atau hari ini atau besok ya, terakhir tanggal 13 masih bisa untuk berbuat memotong kurban, maka Nabi SAW menganjurkan kita dan mewajibkan kita bahkan untuk berbuat ihsan dalam pemotongan kurban kita. Ya, dengan cara apa? Nabi SAW melanjutkan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya seorang di antara kalian mengasah pisaunya agar tajam. Ya. Jadi ketika kita mau potong kurban, pisaunya jangan lupa diasah dulu sampai tajam. Ya, biar apa? Biar ketika kita motong kurban itu cepat ya prosesnya dan tidak menyiksa hewan kurban kita. Karena kalau pesawatnya tumpul gitu ya, kasihan. Ya, lama motongnya. Hendaknya diasah dulu sampai tajam biar cepat. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia menyenangkan atau membuat senang hewan kurbannya. Ya, misalnya dengan cara diberi makan yang baik terlebih dahulu sebelum dipotong kurban, atau misalnya kalau ada banyak hewan kurban misalnya, jangan digabungkan antara yang sedang dipotong dengan yang belum dipotong, karena nanti dia terlihat dan takut, ya, dan merasa takut. Ya. Hendaknya dipisah agar dia merasa tenang ketika dipotong kurban. Lihat bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, rawahu Muslim, dan sebagaimana Ana katakan kemarin, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, apalagi diriwayatkan oleh keduanya, maka hadis ini sudah pasti hadis yang sahih. Nah, lihat bagaimana di sini kesempurnaan ajaran Islam. Ya, bahkan hal yang kecil saja, yaitu memotong kurban, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan kita disuruh untuk berbuat ihsan kepada hewan kurban yang tidak berakal, hewan. Ya. Maka apalagi kepada manusia, apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada tetangga kita, apalagi kepada kedua orang tua kita, maka kita harus lebih lagi berbuat ihsan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur segala sesuatu. Ya, dari yang paling kecil, dari urusan-urusan yang paling kecil, ya bahkan adab buang air saja, adab masuk kamar mandi saja, itu diatur oleh Islam. Apalagi perkara-perkara yang besar, seperti misalnya ekonomi, atau politik, ya atau urusan-urusan yang lain yang lebih besar daripada itu, tentu saja Islam, yaitu Rasulullah SAW, sudah menjelaskan semuanya. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran kita, yaitu Manzumah al-Baiquniyah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang pembukaan ilmu hadis, ya perkenalan tentang ilmu hadis, definisi hadis itu apa dan lain sebagainya, tentang sanad dan juga matan. Dan juga kita telah berbicara tentang sejarah penulisan ilmu hadis, bagaimana hadis bisa sampai kepada kita dari zaman Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in, dan lain sebagainya, kemudian sampai dikumpulkan dalam kitab-kitab seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, ya, dan kita sudah berkenalan dengan yang namanya Al-Kutubus Sittah, ya, kitab yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, yang menjadi 6 kitab pokok hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai info juga, insya Allah Ana dan bekerja sama dengan Pesan Bisa, ya akan mengadakan daurah nanti di awal Agustus tentang kitab Tadwinus Sunnah, yaitu tentang sejarah penulisan ilmu hadis, ya lebih lengkapnya. Kalau kemarin kita hanya bahas secara singkat saja, nah nanti di daurah ini Ana insya Allah akan bahas lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi tentang bagaimana penulisan ilmu hadis, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang mau ikut. Silakan cek di Instagramnya Pesan Bisa, ya, atau bisa saja bisa. Nanti insya Allah akan coba di-share. Silakan. Nah, kalau untuk hari ini, insya Allah kita akan berkenalan dengan yang namanya ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis atau ilmu mustalah hadis. Ya, ini adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu hadis. Karena ilmu hadis ini besar, ya, luas, dan memiliki banyak cabang-cabang ilmu. Ya, sama seperti misalnya ilmu fikih gitu ya. Itu ada cabang-cabangnya, ada usul fikih dan lain sebagainya. Nah, hadis pun begitu, ada banyak cabang-cabangnya. Di antaranya adalah ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis, ya, sebenarnya kalau simpelnya sebenarnya ilmu mustalah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah
para ulama dalam hadis. Ya, nanti ada istilah misalnya hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif misalnya. Nanti ada istilah lagi mursal, ada istilah mu'allaq, ada istilah macam-macam. Ya, nanti akan dipelajari di ilmu usul. Dia adalah mempelajari tentang istilah-istilah para ulama hadis. Ya, namun definisi yang lebih lengkapnya adalah sebenarnya ilmun yu'rafu min khilalihi halas sanadi wal matni min haitsul qabuli war radd. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sanad, ya, perihal sanad. Ya, nanti sanad seperti apa? Ada macam-macamnya. Ada sanad yang dhaif, ada sanad yang sahih, ada sanad yang ali, yang tinggi, yang kuat, ada sanad yang nazil, yang rendah. Ya. Jadi mempelajari tentang sanad, nanti mempelajari perawi-perawinya misalnya. Ya, mempelajari perawi-perawi dalam sanad. Apakah perawi ini fiqh, kuat hafalannya misalnya, atau dia seorang yang fasik, yang suka berbuat maksiat misalnya, dan lain sebagainya. Dan juga mempelajari dari sisi matannya juga. Ya, apakah matannya ini sahih, sesuai dengan hadis-hadis sahih yang lainnya, atau matannya ini syadz atau mungkar nanti ya kita pelajari, yaitu misalnya matannya menyelisihi hadis-hadis yang lain yang lebih sahih misalnya, atau yang lain sebagainya. Jadi dari sisi diterima atau tidaknya, apakah sanadnya ini diterima atau tidak, matannya apakah diterima atau tidak. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari ilmu ini jelas yaitu memilah hadis sahih dari hadis yang dhaif. Karena kita tahu bahwasannya hadis itu diriwayatkan oleh banyak sekali riwayat, dan tidak semua riwayat itu sahih. Ya, ada riwayat-riwayat yang dhaif juga, yang lemah. Karena mungkin misalnya ada terputus di tengah-tengah sanadnya misalnya. Atau misalnya ada perawinya yang dhaif, yang lemah misalnya. Atau dia pendusta misalnya, ada perawinya yang pendusta, suka memalsukan hadis misalnya. Maka ini hadisnya menjadi maudhu', menjadi hadis yang palsu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah kita memilah hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Kenapa? Karena yang bisa diterima dan bisa diamalkan hanyalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan saja. Adapun hadis yang dhaif, maka tidak bisa digunakan, tidak bisa diamalkan. Nah, adapun sejarah ilmu mustalah ini sendiri, ya sebenarnya perihal memilah hadis, ya melihat kepada kesahihan hadis itu sudah ada dari zaman dahulu. Ya bahkan dari zaman sahabat dan zaman tabi'in itu sudah ada masalah memilah hadis ini. Bahkan dari zaman sahabat pun, ya meskipun seperti yang kita sampaikan kemarin, para sahabat memang tidak pernah berdusta sama sekali. Ya. Namun masalahnya adalah mereka pun manusia yang bisa salah, yang bisa lupa, ya dan lain sebagainya. Ada khata di sana, ada salah di sana. Ya mungkin salah hafalan dan lain sebagainya mungkin saja. Ya maka dari zaman sahabat pun sudah ada masalah memilah hadis. Di antaranya misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah. Ya, ketika itu Ubay bin Ka'ab membawakan hadis tentang jika engkau mengetuk pintu rumah seseorang 3 kali, kemudian dia tidak menjawab, maka hendaknya kamu pulang. Ya, Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, dia merasa aneh karena Umar tidak pernah mendengar hadis ini. Akhirnya Umar menyuruh Ubay untuk mendatangkan syahid, ya, untuk mendatangkan orang lain yang juga mendengar hadis tersebut. Akhirnya dia mendatangkan sahabat yang lain, dan Umar pun menerima hadis tersebut. Ya. Begitu juga dengan zaman tabi'in dan setelahnya, ya terlebih lagi ketika muncul fitnah, ya sebagaimana kemarin kita bahas ya terkait pembunuhan Utsman bin Affan, kemudian fitnah terbuka, banyak orang-orang yang memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirnya para ulama hadis memilah hadis, ya memastikan bahwasannya sanadnya ini sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika itu belum ada yang disebut dengan ilmu mustalah. Ya, kalau istilah-istilahnya sudah ada, ya seperti misalnya dalam kitab-kitab ilmu yang lainnya, seperti misalnya ilmu rijal gitu ya, ilmu tentang perawi-perawi misalnya, Imam Daruqutni dan lain sebagainya, itu mereka sudah menuliskan tentang ilmu hadis. Ya hanya saja tidak diperkenalkan sebagai satu ilmu yang sendiri. Ya ilmu mustalah hadis ini tidak diperkenalkan sebagai satu ilmu yang sendiri. Adapun yang pertama kali memperkenalkan ilmu mustalah secara keilmuan gitu ya, secara sendiri gitu ya, bukan bercampur atau mengikut ilmu yang lainnya, adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Ini Ar-Risalah ini kitab yang sangat agung sekali. Bahkan dalam kitab ini ada 2 ilmu sekaligus yang resmi
diperkenalkan kepada manusia. Itu ilmu mustalah dan ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih diperkenalkan pertama kali oleh Imam Syafi'i di kitab yang sama. Jadi Ar-Risalah ini bukan kitab yang khusus ilmu mustalah, dia kitab yang mencakup banyak pembahasan, di antaranya adalah ilmu mustalah dan juga ilmu usul fikih. Dua-duanya diperkenalkan pertama kali di kitab ini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, namun kalau Imam Syafi'i tadi ya di kitab Ar-Risalah itu tidak hanya ilmu mustalah saja. Adapun yang pertama kali menuliskan ilmu atau buku ya khusus tentang ilmu mustalah saja, tidak dicampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ram Hurmuzi. Ya, Ar-Ram Hurmuzi. Ya, Imam Ar-Ram Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil, ya, Al-Muhaddits Al-Fasil, kitab Al-Muhaddits Al-Fasil oleh Ar-Ram Hurmuzi. Kemudian barulah setelah beliau banyak para ulama yang menuliskan ilmu hadis ya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Al-Hakim dan lain sebagainya, sampai akhirnya ada seorang alim yang menyempurnakan ilmu mustalah hadis, yaitu Al-Imam Ibnu Salah. Al-Imam Ibnu Salah, Abu Amr Utsman Ibn Salah. Ya, dikenal dengan Ibnu Salah. Beliau menulis kitab Ulumul Hadis ya, judulnya adalah Ulumul Hadis atau biasanya dikenal oleh para penuntut ilmu hadis sebagai Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, kitab ini sangat fenomenal sekali. Kenapa? Karena beliau rahimahullah mengumpulkan materi-materi dari para ulama-ulama sebelumnya. Jadi para ulama-ulama sebelumnya seperti Imam Hakim, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Ar-Ram Hurmuzi, mereka menuliskan ilmu mustalah hadis namun tidak sempurna. Ya, hanya sebagian bahasan-bahasan saja. Ya, adapun Ibnu Salah, dia mengumpulkan semua materi-materi dari kitab-kitab yang sebelumnya, kemudian dia ringkas menjadi satu kitab, yaitu Muqaddimah Ibnu Salah. Oleh karenanya, beliau seakan-akan menyempurnakan ilmu mustalah hadis ini, yang menyempurnakan ilmu mustalah hadis ini yang tadinya terpencar-pencar di kitab-kitab yang sebelumnya digabungkan dalam satu kitab yang mencakup seluruh pembahasan ilmu mustalah hadis. Itu Al-Imam Ibnu Salah dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah atau Ulumul Hadis. Nah, adapun kitab yang kita bahas pada daurah kali ini itu disebut dengan Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, ini kitab yang sangat masyhur sekali. Ya, di kalangan para penuntut ilmu, Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Umar ibn Muhammad ibn Futuh Al-Baiquni. Nah, sebenarnya ini ada unik ya. Jadi penulis kitab ini itu sangat tidak terkenal. Sangat-sangat tidak terkenal. Bahkan beliau namanya saja diperdebatkan. Ya. Ada banyak versi. Ada yang mengatakan namanya Umar bin Futuh. Ada yang mengatakan namanya adalah Toha ibn Futuh Al-Baiquni. Jadi banyak versi. Ya, beliau memang penulis yang sangat tidak terkenal. Bahkan tahun wafatnya pun tidak diketahui. Ya, hanya diketahui kana hayyan qabla sanah 1065. Beliau sempat hidup sebelum tahun 1065 Hijriah. Tapi tahun pastinya nggak tahu. Ya, jadi beliau adalah penulis yang sangat tidak terkenal. Namun lihat bagaimana keberkahan karya beliau ya, sampai-sampai karya beliau dikenal oleh semua penuntut ilmu hadis. Ya, semua penuntut ilmu hadis ketika mulai mempelajari ilmu hadis, mereka akan mulai dengan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini. Nah, ini memberikan faedah bagi kita, meskipun kita orang yang bukan siapa-siapa gitu ya, orang yang nggak terkenal, ya nggak apa, ibaratnya seperti butiran debu gitu ya, yang nggak terkenal gitu ya, bukan artis, bukan orang yang ternama, tapi nggak masalah. Ya, ketika kita membuat sebuah karya dan karya itu ikhlas kita tulis karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat, maka itu tidak menutup kemungkinan karya kita akan banyak dibaca oleh orang dan banyak orang mengambil manfaat dari karya kita. Ya, jadi jangan minder ketika kita bukan orang yang terkenal, bukan siapa-siapa, bukan anaknya presiden gitu ya, bukan anaknya ulama misalnya. Ya nggak masalah, tulis aja. Seperti kata Imam Malik, maka nalillahi fahuwa baqin. Apa yang dikarya, apa yang ditulis dan dikarang karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang akan langgeng sampai hari kiamat. Ya. Maka itulah yang akan langgeng. Amalan kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan langgeng, yang akan bertahan lama di tengah-tengah manusia, memberikan manfaat. Dan juga kitab ini merupakan kitab yang mukhtasar, yang ringkas, ya. Karena penulis tidak menyebutkan semua hal tentang ilmu mustalah, hanya sebagiannya saja. Makanya ini cocok sekali untuk pemula, ya seperti kita,
cocok untuk membahas kitab Manzumah Al-Baiquniyah ini karena dia singkat dan tidak membahas semuanya. Nah, kalau semuanya akan pusing ya, ini hanya sebagian saja. Dan juga yang perlu diketahui juga, kitab ini membahas tentang macam-macam ilmu hadis tanpa urutan. Ya, jadi kadang ya harusnya kan misalnya pembahasannya sahih, hasan, dhaif dulu, terus misalnya marfu, mauquf. Ya ini enggak. Kadang-kadang yang di awal ini terus nanti lengkap lagi gitu ya. Karena dia bentuknya nazam. Nazam itu seperti bait-bait syair ya, seperti bait-bait syair. Jadi urutannya itu tidak sesuai dengan temanya, tapi bagaimana enak didengarnya aja, enak dihafalkannya saja. Ya makanya nanti dalam pembahasan kitab ini insya Allah kita akan merubah urutan dari penulis. Ya kita nggak akan ngikutin urutan penulis karena akan bingung, akan pusing. Nah, ini udah Anda buat urutannya menjadi sesuai dengan temanya masing-masing. Ya jadi nggak mengikuti urutan dari kitab ini karena urutannya ngacak gitu ya. Oh iya. Jika ada pertanyaan silakan langsung aja ditanyakan, langsung angkat tangan aja. Ya seperti biasa. Dan nanti insya Allah Anda akan buka sesi tanya jawab juga di akhir. Nah kemudian pendahuluan, ya ini penulis rahimahullah ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan alhamd. Alhamd adalah pujian. Ya, aku memulai dengan pujian. Musalliyan ala, juga dengan salawat atas Muhammadin, atas Nabi Muhammad SAW, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baiknya Nabi yang diutus. Jadi di sini penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dengan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sunnah dalam memulai sebuah tulisan. Nah, ketika kita memulai sebuah tulisan, hendaknya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agar mengikuti Al-Quran, ya, di mana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dengan hamdalah. Ya, makanya apa ayat pertama dalam Al-Quran? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran dimulai dengan hamdalah. Oleh karena kita disunahkan ketika memulai tulisan kita dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian yang ketiga dengan bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman mau nulis karya, apalagi tentang agama, maka memulai dengan tiga ini, dengan Bismillah, kemudian dengan hamdalah, kemudian dengan salawat atas Nabi SAW. Kemudian penulis mengatakan wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan ini adalah di antara dari macam-macam hadis. Ya, saya sebutkan wa kullu wahidin ata wa haddah, dan setiap macamnya akan saya bawakan dan saya akan jelaskan pengertiannya. Jadi Syekh rahimahullah, penulis rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah kitab tentang macam-macam ilmu hadis. Ya, macam-macam ilmu hadis, macam-macam hadis ya. Nanti kita akan bahas ada hadis dhaif, ada hasan, ada mursal dan lain sebagainya. Dan beliau akan membawakan pengertiannya, penjelasan dari setiap macam-macam ilmu hadis tersebut. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama. Ya. Jadi dalam kitab ini nanti pembahasannya adalah pembagian hadis, pembagian hadis. Ya, nanti pembagian hadis ada yang berdasarkan kekuatannya, nanti ada sahih, ada hasan, dhaif ini. Nanti ada berdasarkan yang mengatakannya, ada marfu, ada mauquf, ada maqtu dan lain sebagainya. Yang pertama, kita bahas pembagian hadis berdasarkan kekuatannya, berdasarkan kesohihannya. Hadis jika ditinjau dari kekuatannya atau dari kesohihannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis sahih. Yang pertama adalah hadis sahih. Ya. Yang kedua adalah hadis hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Ya, nanti apa sih hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, kita akan jelaskan satu persatu. Ya, Syekh mengatakan awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidh aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi.
wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laqas sahih syahad laqas sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Ini menyebutkan tentang pembagian hadis berdasarkan kekuatannya. Yang pertama ada sahih. Kemudian Syekh menyebutkan syarat-syarat hadis sahih apa saja. Kemudian nanti ada hadis hasan, dan yang keenam ada hadis dhaif. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang hadis sahih. Ini kemarin pertanyaannya siapa ya? Ana lupa ya. Kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana caranya melihat hadis sahih itu atau sanad yang sahih itu seperti apa. Nah, ini dia. Ya, jadi sebuah hadis baru dikatakan sahih ketika terpenuhi 5 syarat ini. Ya, terpenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, ittisalus sanad, yaitu sanadnya bersambung. Ya, sebagaimana menjelaskan sanad itu adalah silsilatur rawi, ya, silsilah atau rentetan perawi yang menyambungkan antara kita dengan Rasulullah SAW. Nah, sanad ini harus bersambung, ya, karena kalau tidak bersambung, kalau terputus, wah ini berarti bahaya. Ya, berarti ada yang kosong di sana, dan ini menjadikan sebuah hadis dhaif yang menjadi lemah karena sanadnya tidak bersambung. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai syaratnya ini. Yang kedua adalah turwah, perawinya adil, itu dari sisi agama. Yang nggak boleh perawinya misalnya suka berbuat kefasikan, suka berbuat maksiat misalnya, atau wal'iyadzubillah suka berbuat dosa besar misalnya. Yang ketiga tamamu dhabtihim, perawinya hafalnya harus bagus, nggak boleh hafalnya jelek. Ya misalnya dia suka lupa, ya bahaya kalau misalnya salah-salah menyampaikan hadis. Yang keempat ada musyudzuz, tidak syaz, tidak menyelisihi, yaitu matannya tidak menyelisihi hadis yang lainnya yang lebih sahih. Nanti kita akan bahas juga. Yang terakhir ada illah. Illah ini adalah penyakit, ya penyakit hadis yang tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan dari hadis. Mari kita bahas satu persatu dari syarat hadis yang sahih ini. Yang pertama adalah tadi ittisalus sanad. Sebuah hadis baru dikatakan sahih ketika sanadnya bersambung. Nah, lihat di sini ilustrasinya yang sebelah kanan. Ya, ini adalah yang kemarin kita katakan sebagai syajaratul isnad, pohon sanad. Ya, ini kan seperti pohon ya bentuknya. Nah, ini yang di bawah ini dinamakan dengan sanad, ya, yaitu daftar perawi-perawi yang menyambungkan antara penulis kitab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya di sini ada Imam Bukhari, beliau menyampaikan hadis dari Abdullah bin Yusuf, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Salat berjamaah itu memiliki keutamaan 27 kali lipat dari salat sendiri. Ya. Nah, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, ini perawi yang ke atas. Dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, maka jalur ini dinamakan dengan sanad. Ya. Silsilah ini dinamakan dengan sanad. Ya. Nah, syarat hadis sahih itu sanadnya harus bersambung. Ya. Nggak boleh misalnya Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, dari Imam Malik langsung ke Ibnu Umar misalnya. Ya, dari Imam Malik langsung ke Ibnu Umar. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada terputus di sini. Ya, harusnya ada Nafi'. Nah, bagaimana caranya memastikan bahwa sebuah sanad itu bersambung? Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan perawi itu satu zaman dengan perawi yang di atasnya. Misalnya gini, Imam Malik misalnya, atau jangan ya, misalnya nggak apa deh, misalnya Imam Malik pernah nggak ketemu Ibnu Umar, ya, padahal Ibnu Umar saja wafat sebelum Imam Malik lahir misalnya. Ini contoh aja ya, Anda lupa Ibnu Umar itu wafatnya tahun berapa. Misalnya Ibnu Umar misalnya Ibnu Umar wafat pada tahun 100 Hijriah misalnya, atau pada tahun 90 Hijriah deh misalnya, tahun 90 Hijriah misalnya. Sedangkan Imam Malik baru lahir tahun 100 Hijriah misalnya. Ya, maka nggak mungkin ketemu. Ya, nggak mungkin ketemu. Karena mereka tidak satu zaman. Ya, maka kalau di dalam suatu sanad ada Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar misalnya, maka sudah pasti ini sanadnya terputus. Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Ibnu Umar. Ya.
Atau misal contoh realnya misalnya seperti Ana gitu ya. Ana di Arab Saudi belajar gitu ya. Misalnya Ana mengatakan saya pernah mendengar Syekh bin Bas atau dari Syekh bin Bas mengatakan seperti ini. Padahal Syekh bin Bas telah wafat ya sebelum Ana masuk ke Madinah. Ya, Syekh bin Bas itu kalau nggak salah wafatnya tahun 90-an ya. Ana lupa 90 berapa, sekitar tahun 90-an. Ya, atau 2000-an awal. Ya, sedangkan Ana masuk ke Madinah, datang ke Arab Saudi itu tahun 2017. Ya. Maka ketika Ana misalnya meriwayatkan sebuah hadis dari Syekh bin Bas misalnya, maka udah pasti itu sanadnya terputus. Karena Ana tidak pernah satu zaman dengan Syekh bin Bas misalnya. Nah, itu jadi caranya pastikan perawi itu satu zaman dengan perawi yang di atasnya. Jangan sampai yang di atasnya ini gurunya ini udah wafat duluan sebelum muridnya lahir misalnya. Nggak mungkin nih. Pasti ada putus di sanadnya itu. Yang kedua, pastikan mereka pernah ketemu atau mungkin pernah bertemu. Ya misalnya seorang perawi ada di Mekah misalnya, ada di Mekah, dan dia nggak pernah keluar dari Mekah selama hidupnya. Dia di Mekah terus. Ya. Sedangkan misalnya dia meriwayatkan dari seorang perawi yang ada di Basrah misalnya, ya di Basrah di agak jauh atau di Syam deh, di Syam, ya, di daerah Palestina sana. Ya. Dan si orang Palestina ini gurunya pun nggak pernah keluar dari Syam ini. Ya. Maka meskipun mereka satu zaman, tapi mereka nggak pernah ketemu. Ya, nggak pernah ketemu. Nggak mungkin mereka pernah ketemu. Orang yang satu di Mekah, yang satu di Syam, dan mereka berdua tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Maka ketika mereka saling meriwayatkan, sudah pasti ada putus di sana sanadnya. Ketika itu dihukumi sebagai dhaif, ya hadisnya. Nah, maka syarat hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung. Kita harus memastikan si perawi ini meriwayatkan dari gurunya, dia harus satu zaman, ya. Dan mereka pernah ketemu atau mungkin pernah ketemu. Ya, kalau Imam Bukhari dia ketat, harus memang tercatat jelas gitu ya bahwasannya memang dia pernah bertemu. Ya, misalnya Imam Malik pernah bertemu dengan Imam Nafi di Madinah, pernah ketemu. Nah, itu harus seperti itu. Tapi Imam Muslim itu tidak harus pasti pernah ketemu. Yang penting mereka mungkin aja ketemu. Misalnya memang satu negara atau misalnya berdekatan tinggalnya dan lain sebagainya itu cukup. Nah, ada Imam Bukhari dia ketat harus tercatat dengan jelas pernah ketemu. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini kira-kira penjelasan tentang sanad yang bersambung. Jadi syarat yang pertama adalah sanad bersambung. Ittisalus sanad. Nah, ini juga pembahasan tentang sanad juga. Ya, ada yang disebut dengan al-isnad al-ali dan juga al-isnad an-nazil. Sanad yang tinggi dan sanad yang rendah. Ya. Nah, lihat di yang kanan ini ada sanad yang pendek, ada sanad yang panjang. Ya. Nah, ini adalah misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Muhammad ibn Abdullah, dari Humaid, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. Yang sebelah kiri kita hitung perantara antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3 perawi. Ada Muhammad bin Abdullah, ada Humaid, ada Anas bin Malik. Ya, sedangkan yang sebelah kanan Imam Muslim itu perantaranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Mana yang lebih kuat? Ya. Sanad yang lebih kuat adalah yang jumlah perawinya lebih sedikit. Ya, jumlah perantaranya lebih sedikit. Ya, ini logis aja ya, logis. Ya, misalnya kita mendengar satu kabar misalnya. Ana mendengar dari Avicenna misalnya, dari Avicenna. Langsung mendengar dari beliau misalnya. Satu kabar misalnya Avicenna bilang, "Catatan itu ada vaksin gratis misalnya di UI misalnya." Ana mendengar langsung dari Avicenna. Ya. Bedakan misalnya Aldi misalnya. Dia mendengar dari Nafis dari Avicenna. Jadi ada 2 perantara. Jadi ada Nafis, ada Avicenna. Bilang bahwa ada vaksin gratis di UI. Mana yang lebih kuat? Tentu saja yang Ana. Ya, karena Ana langsung mendengar dari Avicenna. Perantaranya cuma 1 langsung ke Avicenna. Sedangkan Aldi ke Avicenna lewat perantara Nafis dulu. Ya, maka Ana lebih kuat sanadnya. Kenapa? Karena semakin banyak perawi, semakin banyak perantara, maka semakin ada kemungkinan salah. Ya, semakin ada kemungkinan salah. Ya, semakin sedikit maka kemungkinan salah itu semakin sedikit. Ya, semakin dikurangi. Ya, mungkin teman-teman pernah bermain
yang saling sampaikan pesan itu, yang antum baris, kemudian nanti dari depan sampaikan pesan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, gitu ya. Pernah kan pasti teman-teman. Nah itu semakin banyak perantaranya, gitu ya, maka pesannya biasanya semakin aneh itu. Semakin suaranya nggak jelas misalnya, semakin terganti-ganti bahasanya dan lain sebagainya. Tapi semakin sedikit perantaranya maka akan semakin sesuai dengan yang aslinya. Gitu. Nah, dalam sanad hadis pun seperti itu. Ya, ketika kita membandingkan ada dua sanad, maka yang lebih bagus adalah yang sedikit jumlah perawi dalam sebuah sanadnya. Nah, sanad yang tinggi, yang sedikit perawinya, itu disebut dengan al-isnad al-ali. Sanad yang tinggi, ya, yang tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia cuma dikit perawinya dan semakin sedikit kemungkinan salahnya. Adapun yang banyak ini, yang seperti Imam Muslim ini disebut dengan al-isnad an-nazil. Sanad yang rendah, yang turun, yang rendah. Kenapa rendah? Karena dia banyak perawinya. Kalau semakin banyak perawinya, maka semakin ada kemungkinan salahnya. Tapi harus diketahui, ada catatan di sini, sedikitnya perawi baru bermanfaat jika perawinya kuat juga. Ya. Jadi kalau misalnya membandingkan dua sanad gitu ya, pastikan semuanya adalah perawi-perawi yang kuat gitu ya. Kalau misalnya yang sedikit ini, ya ada perawi yang dhaif, ada perawi yang lemah. Sedangkan yang panjang ini, yang banyak perawinya ini semuanya kuat ya, semuanya thiqah gitu ya, semuanya kuat hafalannya, maka tentu saja yang kuat hafalannya lebih diutamakan meskipun perawinya banyak, ya perantaranya banyak. Nah, dibandingkan ada sanad yang kecil, yang sedikit, ya cuma 3 perawi saja, tapi ada yang dhaif di sana. Nah, itu tidak terhitung, ya nggak ngaruh. Ya, meskipun sedikit, tapi ada satu orang yang dhaif, ada yang lemah. Ya sama lah kayak tadi, misalnya kita permainan ada 2 regu, ada 2 tim ya, yang satu timnya cuma 3, satu timnya ada 5, gitu. Cuman yang 3 ini satunya emang dia kupingnya agak budek misalnya gitu ya. Dia kalau dengar tuh susah gitu. Ya sama aja. Ya meskipun cuma bertiga tapi ada satu orang yang beban gitu ya, yang bikin pesannya tuh jadi rusak. Yang mendingan yang 5, meskipun 5 gitu ya, banyak perantaranya tapi semuanya bagus hafalannya, semuanya kupingnya benar gitu misalnya. Nah, itu lebih baik. Nah, itu kira-kira perbandingannya seperti itu. Nah, hadis pun seperti itu. Ya, jadi perawi sedikit itu baru bermanfaat kalau mereka semua kuat ya, hafalannya kuat, fiqh. Ya, di sini Syekh mengatakan wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan setiap sanad yang jumlah perawinya sedikit, maka itu dinamakan dengan sanad ali, sanad yang tinggi, yang bagus. Sebaliknya, yaitu yang perawinya banyak, itu disebut dengan nazil ya, atau isnad nazil, sanad yang turun, yang rendah. Ya, karena dia banyak perawinya. Nah, semoga bisa dipahami insyaallah. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang tabaqatur ruwah. Yaitu ini masih berkaitan dengan ini ya, sanad yang bersambung ya, karena sanad yang bersambung ini memang perlu dipahami dengan baik. Nah, ini diantaranya tentang tabaqatur ruwah, yaitu generasi perawi. Ya, sebagaimana kita tahu, antara kita dengan Nabi SAW itu ada 1400 tahun. Ya, berarti ada 14 abad terpaut antara kita dengan Nabi SAW. Tentu saja 14 abad ini diisi oleh generasi-generasi. Ya, oleh generasi-generasi. Generasi yang pertama, tentu saja generasi para sahabat, as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat Nabi SAW yang menemani Rasulullah SAW. Kemudian generasi setelahnya disebut dengan at-tabi'in. Ya, at-tabi'in, yaitu orang-orang yang berguru pada sahabat. Ya, murid-muridnya para sahabat. Ya, seperti tadi Imam Nafi, ya, Sa'id bin Musayyib, dan banyak sekali para tabi'in. Kemudian di bawahnya lagi ada tabi'ut tabi'in, yaitu pengikutnya tabi'in, yaitu muridnya dari tabi'in. Dan inilah disebut dengan 3 generasi terbaik. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Itu para sahabat yang berguru langsung pada Nabi SAW, yang melihat wajah Rasulullah SAW berperang bersama beliau, menegakkan Islam. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian adalah generasi setelahnya, kata Rasulullah. Yaitu siapa? Tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini
yang disebut dengan generasi salafus soleh, ya, para pendahulu Islam, ya, generasi-generasi pendahulu Islam yang soleh. Nah, kemudian setelahnya tabaqah yang keempat, yang kelima, dan lain sebagainya, terus ya sampai kepada generasi kita, ya, generasi penulis kitab, ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, terus sampai kepada generasi kita. Nah, ini penting sekali kita mengetahui tentang tabaqatur ruwah, yaitu generasi-generasi perawi. Kita harus tahu, misalnya ada seorang perawi dalam sebuah sanad, misalnya ya Imam Nafi'. Kita harus tahu Imam Nafi' ini termasuk generasi yang kemana? Yang kedua kah, tabi'in kah, atau sahabat kah, atau tabaqah keempat kah? Ya, kenapa penting? Karena ini menentukan sanad bersambung atau tidak. Ya, contohnya misalnya dalam sebuah sanad ada seseorang dari tabi'ut tabi'in, ya, generasi tabi'ut tabi'in. Contohnya misal tadi ya Imam Malik misalnya. Imam Malik termasuk dari tabi'ut tabi'in misalnya. Ya, Imam Malik dari tabi'ut tabi'in. Nah, kalau dalam sanad misalnya ada Imam Malik meriwayatkan dari sahabat langsung, dari Ibnu Umar misalnya. Ya. Maka kita bisa memastikan ini sanad yang terputus. Kenapa? Karena tabi'ut tabi'in itu generasi ketiga, sedangkan sahabat itu generasi pertama. Ya, nggak mungkin mereka langsung meriwayatkan ke sahabat langsung. Ya, lengkap nih. Ada satu yang terputus di sini. Ya, jadi dengan kita mengetahui generasi setiap perawi, kita tahu ya apakah sanad ini bersambung atau tidak. Ya. Nah, namun jumlah tabaqah, jumlah generasi serta penentuan perawi di dalamnya itu bisa berbeda dari satu ulama hadis ke ulama yang lainnya. Jadi misalnya ini tentang kitab-kitab hadis gitu ya. Misalnya Imam Zahabi dengan Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, mereka punya dua kitab nih. Kitab tentang hadis gitu ya. Nah, kadang Imam Zahabi itu penentuan generasinya berbeda-beda dengan Ibnu Hajar. Misalnya Imam Zahabi mengatakan generasi perawi itu jumlahnya ada 10 misalnya. Sedangkan Ibnu Hajar bilang enggak, ada 14 gitu ya. Nah, ini beda-beda. Beda-beda. Tergantung mereka melihat siapa saja yang perawinya ini. Ya. Terutama biasanya di generasi-generasi setelah tabi'ut tabi'in ya. Karena kalau sahabat tabi'in ini masih gampang ngitungnya. Pokoknya intinya sahabat itu semua yang ngambil dari Rasulullah. Tabi'in itu yang ngambil dari sahabat. Tabi'ut tabi'in yang ngambil dari tabi'in. Nah, tabaqah 4 ini biasanya udah banyak perawinya. Ya, udah banyak perawinya, udah susah untuk memilah-milihnya. Nah, sebagian ada yang menggunakan konsep guru murid. Ya, seperti tadi ya, sahabat adalah gurunya tabi'in. Tabi'ut tabi'in muridnya. Ini muridnya lagi. Tapi ada juga yang menentukan generasi itu dari tahunnya. Misalnya mengatakan pokoknya generasi pertama itu yang wafat dari 1 sampai 100 Hijriah. Udah itu dimasukin satu. Mau dia sahabat, mau dia tabi'in, pokoknya generasi pertama itu dari 1 sampai 100. Generasi kedua, ya tabaqah kedua atau generasi kedua itu dari 100 sampai 200, 101 sampai 200 Hijriah wafat. Terus ketiga seperti itu dan seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi tergantung. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab hadis, kita lihat dulu penulis ini dia menganut yang mana nih? Ya, bagaimana dia metodenya yang seperti apa? Nah, kebanyakan para ulama membatasi tabaqah, membatasi generasi itu dari 100 Hijriah, ya 100 tahun Hijriah. Ya, terutama di generasi-generasi terakhir, yang 4, 5, 6, 7 dan ke bawahnya itu biasanya 100 atau 100 Hijriah gitu ya, ditentukan atau dibataskan dengan 100 tahun Hijriah. Nah, ini pentingnya tabaqatur ruwah, itu generasi perawi penting kita ketahui agar memastikan sanad sebuah hadis itu bersambung. Jangan sampai generasi meriwayatkan dari generasi yang tidak pernah bertemu dengannya. Ya, lengkap. Ya, misalnya tabaqah kelima langsung ke tabi'ut tabi'in atau langsung ke tabi'in misalnya, lengkap jauh gitu ya. Jangan sampai. Berarti itu ada sanad yang terputus di sana. Nah, itu selesailah tentang syarat yang pertama, yaitu tentang bersambungnya sanad. Ya, ini aja udah ribet gitu ya. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa hadis itu nggak sembarangan. Ya, hadis itu nggak sembarangan. Sebuah hadis itu bisa dikatakan sahih itu melalui proses yang sangat panjang. Itu baru satu syarat aja. Masih ada 4 syarat lagi yang lainnya yang sangat ketat sekali. Ini menunjukkan bahwa keilmiahan agama Islam ini, ya bahwa agama Islam ini sumber-sumbernya baik Al-Quran maupun hadis dinukil dari setiap generasinya dengan cara yang sangat
spesifik dan dengan cara yang sangat ketat, sehingga memastikan bahwa sumber-sumber agama kita masih sesuai dan masih asli sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada umat. Itu ya syarat yang pertama, yaitu tentang bersambungnya sanad. Sekarang kita beralih ke syarat yang kedua. Ya, syarat dari hadis sahih adalah syarat perawi adil. Ya, jadi perawinya semuanya ya, semua sanad. Jadi sanadnya misalnya ada 5 orang, itu semuanya itu perawinya harus adil. Apa itu adil? Adil ini dalam artian masalah agama ya, agamanya baik. Ya, bagaimana seorang perawi itu bisa dikatakan sebagai perawi yang adil atau al-adl. Ya, al-adl, bahasa Arabnya al-adl. Bagaimana seorang perawi bisa dikatakan perawi yang adil? Yang pertama, dia harus muslim. Jelas, ya. Orang kafir tidak diterima hadisnya. Dia harus muslim. Ya, tapi gimana misalnya ada perawi, ya misalnya sahabat ya, dulunya kafir. Kemudian dia masuk Islam dan dia menukilkan atau mengkisahkan sesuatu ketika dia kafir. Contohnya misalnya siapa? Sahabat Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu masuk Islam terakhiran, ya. Kalau nggak salah ketika Fathu Makkah, ketika peristiwa Fathu Makkah. Dan beliau radhiyallahu anhu, Abu Sufyan, itu membawakan sebuah hadis menceritakan kisah dia ketika dia masih kafir. Ya, ketika dia masih belum masuk Islam. Ketika dia diutus oleh kaum Quraisy ke negeri Najasyi, ya, ke negeri ke kerajaan Najasyi. Ya, ke Habasyah, ke negeri Habasyah, ke raja yang namanya Najasyi, ya, untuk merundingkan ya, agar orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah itu dikembalikan lagi ke Mekah. Intinya beliau meriwayatkan sebuah hadis, namun hadis tersebut terjadi ketika dia masih kafir. Nah, seperti ini diterima nggak hadisnya? Diterima. Ya, karena yang penting keadaan Muslim ini adalah ketika dia meriwayatkan hadisnya. Ya, bukan ketika dia mendengarnya, tapi ketika dia meriwayatkan. Jadi syarat yang pertama adalah Muslim, harus Muslim. Ya, orang kafir ketika dia kafir nih, nggak bisa dia meriwayatkan hadis, nggak terima hadis. Yang kedua harus baligh, ya harus baligh. Anak kecil nggak boleh. Ya. Bagaimana dengan misalnya Ibnu Abbas yang ketika Nabi SAW hidup masih kecil, tapi beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ketika beliau sudah besar. Nah ini boleh. Ya. Jadi yang penting baligh ketika apa? Ketika dia meriwayatkan hadisnya, ketika dia menyampaikan hadisnya, ketika ada, disebutnya dengan ketika dia ada, ya, itu ketika dia meriwayatkan hadisnya, harus baligh. Anak kecil misalnya nggak boleh. Kemudian yang ketiga harus berakal, ya, jelas ya. Orang yang gila misalnya yang tidak berakal itu tidak boleh atau tidak diterima hadisnya. Yang selanjutnya tidak fasik. Nah ini yang penting ya, tidak fasik. Yaitu ketika misalnya orang dikenal dia suka berzina, waliyadzubillah, atau suka berdusta misalnya, atau suka mencuri. Ya, mana mungkin kita bisa menerima hadis orang seperti ini. Ya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik yang menyampaikan sebuah berita, maka tabayyunlah. Lihat dulu hadisnya, benar nggak nih? Jangan diterima dulu. Kenapa? Karena dia fasik. Ya, fasik kok. Ya, fasik bahasa Arabnya, fasik, al-fisqu. Nah, apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang berbuat dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, tentu saja kalau tidak bertobat. Kalau orang udah bertobat, tentu saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima hadisnya. Tapi ketika misalnya dia masih belum bertaubat, orang yang dikenal suka mencuri dan lain sebagainya, maka itu tidak diterima hadisnya. Yang terakhir adalah muru'ah. Ya, muru'ah ini adalah kebiasaan akhlak-akhlak yang baik. Ya, akhlak-akhlak yang baik sesuai dengan budaya masing-masing. Dan misalnya budayanya orang Indonesia apa nih misalnya? Kalau masuk rumah misalnya sepatunya dilepas misalnya gitu ya. Ya, maka kalau misalnya ada orang nih datang ke rumah, biasanya harusnya secara budaya dia nggak dia lepas sepatu, dia pakai sepatu ke rumah gitu ya, berantakin rumah-rumah misalnya, berantakin rumah. Nah ini nggak disebut orang yang tidak punya muruah, nggak punya harga diri ya. Muruah tuh kalau dalam bahasa Indonesia artinya harga diri.
Artinya budaya-budaya setempat yang memang sesuai dengan ajaran Islam itu juga harus dipenuhi. Nah, ini adalah syarat perawi yang adil. Harus muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan harus memiliki muruah. Namun tentu saja, ya masalah adil ini, ya kita lihat kepada sifat general si perawi ini. Ya. Jadi bukan misalnya seorang perawi ini harus sempurna, harus nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Ya, nggak mungkin. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tapi kita lihat dia secara general seperti apa. Dia paling banyak apa nih? Lebih banyak solehnya, apa lebih banyak fasiknya? Kalau lebih banyak solehnya, berbuat dosanya sedikit, ya, kemudian dia juga langsung bertaubat misalnya, maka dia dikatakan sebagai adil. Tapi kalau ada orang kebanyakan halnya dia banyak berdosa, banyak mencuri dan sebagainya gitu ya. Artinya sifat umumnya adalah fasik, maka tidak diterima hadisnya. Maka di sini yang diambil adalah sifat generalnya, yang paling banyaknya. Bagaimana Ibnu Hibban mengatakan, wal adalatu fil insan huwa an yakuna aktsar ahwalihi taatullah. Sifat adil dalam seseorang, dalam seorang manusia adalah ketika kebanyakan halnya, kebanyakan kondisinya dia adalah ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita menjadikan adil ini adalah orang yang nggak pernah maksiat sama sekali, maka di dunia ini nggak ada orang adil, kata Ibnu Hibban. Karena nggak ada di dunia ini orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Nabi SAW mengatakan, bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Ya, maka adilnya adalah sifat generalnya, sifat yang paling banyaknya. Seperti itu. Ini adalah syarat yang kedua, yaitu syarat perawi yang adil. Yang pertama, muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan muruah, dan ini dilihat dari sifat umum atau sifat yang paling banyaknya, ya, yang paling banyak, yang paling dominan, ya, yang paling dominan dari seseorang. Kalau dia dominannya adalah soleh, maka kita hukumi dia sebagai orang yang adil. Tapi kalau dia dominannya adalah berbuat maksiat, maka dia termasuk orang yang fasik yang tidak diterima hadis. Baik, itu adalah syarat yang kedua, yaitu syarat al-adil. Syarat adil, ya, yang berkaitan dengan agama seorang perawi. Sekarang masuk ke syarat yang ketiga, yaitu syarat hafalan atau ad-dhabt, ya. Dikatakan diistilahkan sebagai ad-dhabt, ya, atau hafalan seorang perawi. Nah, seorang perawi itu baru diterima hadisnya ketika dia memiliki hafalan yang kuat. Ya, kalau ada orang ya meskipun dia agamanya baik, tapi hafalnya lemah, banyak lupanya dibandingkan benarnya, gitu ya, maka ini tidak diterima hadisnya. Nah, gimana caranya kita tahu hafalan seorang perawi? Ya kan kita nggak pernah ketemu, ya, mereka sudah wafat. Gimana cara kita tahu? Yang pertama dengan membandingkan riwayat perawi tersebut dengan riwayat para hufat, para imam. Ya, kita lihat riwayatnya ini kebanyakan sesuai nggak sama misalnya Imam Malik, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad, Imam Bukhari misalnya. Ya, para ulama-ulama, imam-imam hafal, para penghafal hadis, para imam hadis. Kalau hadisnya ini mirip-mirip gitu ya, artinya nggak ada yang bertentangan, maka dia dikatakan perawi yang hafalnya kuat. Kenapa? Karena sama jawabannya. Ibaratnya kalau kita di kelas gitu ya, orang tuh gimana sih dikatakan dia bagus gitu ya? Ya kalau jawabannya mirip-mirip sama orang-orang yang ranking 1, ranking 2 gitu ya. Kalau ada misalnya seorang murid misalnya, kok dia jawabannya banyak banget ya bedanya sama si ranking 1 ini misalnya. Misalnya di sini misalnya ada siapa nih ya? Karena belum lihat pesertanya siapa nih. Udah nggak kata namanya nih. Aryo misalnya. Misalnya kita anggap Aryo ini ranking 1 di kelas BHC ini. Sama Avicenna deh, berdua gitu ya, ranking 1, ranking 2. Nah, misalnya ada orang, kita lihat nih jawabannya dia, kok jawabannya banyak bedanya nih sama Aryo sama siapa Avicenna. Padahal dia kan ibaratnya udah imam gitu ya, ranking 1, ranking 2. Oh berarti ini udah pasti salah nih, hafalnya pasti jelek. Karena dia menyelisihi riwayat para imam, para hufaz, orang-orang yang ibaratnya ranking 1 ya di atas. Atau yang kedua caranya menguji langsung hafalannya. Ya ini dulu ya ketika mereka masih hidup gitu ya, mereka biasanya ketika mau berguru dengan seseorang
mereka tes dulu hafalan perawinya. Ya, mereka tes dulu. Sebagaimana dulu Imam Bukhari rahimahullah pernah dites sama warga Basrah kalau nggak salah ya, nggak lupa. Jadi ketika itu Imam Bukhari datang ke sebuah negeri, kalau nggak salah Basrah, ya. Kemudian dites hafalannya. Dengan cara ada 10 orang, nih 10 penguji ya, Imam Bukhari ketika itu sendiri dihadapkan oleh 10 penguji. Nah, setiap penguji membawakan 10 hadis. Tapi 10 hadisnya ini ditukar-tukar. Jadi sanad sama matanya itu ditukar-tukar. Jadi harusnya sanadnya di yang hadis pertama, ini jadi sanad yang kedua, matanya di sini, terus pokoknya diubah-ubah. Gitu ya. 10. Kemudian orang yang kedua menyampaikan juga 10 hadis, sama diacak juga, diacak. Kayak gitu semua. Jadi total ada 100 hadis yang diacak matan dan sanadnya. Nah, Imam Bukhari setiap kali mendengar hadis dia bilang nggak tahu. Tapi pas di akhir Imam Bukhari mengulangi satu persatu ya. Perawi yang pertama, tadi engkau baca hadis ini. Padahal itu sebenarnya matanya itu hadis yang ini ya. Sanad yang benar adalah seperti ini. Dikoreksi semua sama Imam Bukhari, itu sekali dengar doang. Bayangin, sekali dengar doang, dia tahu dan hafal urutannya. Urutan yang salah dan urutan yang benar, dua-duanya dihafalin sama Imam Bukhari. Sekali dengar doang. Perawi yang pertama, tadi engkau bawakan 10 hadis seperti ini. Padahal yang benar sanadnya adalah seperti ini, seperti ini. Yang kedua, gini. Semua 100 hadis semuanya benar semua. Nah, ini adalah pengujian hafalan. Lihat bagaimana Imam Bukhari hafalnya sangat bagus sekali. Nah, itulah para perawi hadis. Memang mereka hafalnya sangat-sangat kuat sekali dalam menghafalkan hadis. Nah, perawi itu hafalnya bertingkat-tingkat. Ya, ada tingkat yang paling tinggi, yang ulia. Tingkat 1, ibaratnya ini kalau ranking mah dia 10 besar lah, atau kita bilang misalnya 5 besar deh. Ya, 5 besar nih emang top 5 gitu ya. Emang ini orang-orang yang paling Masya Allah ya. Kalau di kelas ini ranking 5 besar. Nah, ini namanya thiqah ya, ulia. Nah, mereka kalau menyampaikan hadisnya hadis sahih. Ya, hadisnya hadis sahih. Jadi hadis sahih itu harus yang mana? Harus perawi yang thiqah. Harus yang martabah ulia, harus yang ibaratnya nilainya tuh 85 ke atas deh. Ya, kalau dari 100 misalnya dia 85 ke atas. Gitu ya. Nah, hadis yang sahih itu semua perawinya harus sikoh. Harus punya hafalan yang ulia, yang tinggi semuanya. Ya, minimal ibaratnya nilainya 85 ke atas lah. Gitu ya. A gitu ya kalau dikasih angka A lah gitu. Nah, ada yang tengah-tengah di bawahnya lagi namanya wusto, tengah-tengah. Soduk, ya biasanya perawinya dikatakan soduk. Nah, inilah perawi hadis yang hasan. Ya dia sebenarnya hafalnya bagus, tapi nggak sangat bagus sekali. Ya mungkin kalau dari 100, mungkin dia sekitar 70 sampai 85 deh. Ya, atau 75 sampai 85 deh. 70 atau 75 sampai 85. Jadi bagus, ya masih diterima, masih lulus lah. Tapi nggak yang benar-benar sahih. Tapi masih diterima ya, hadis yang hasan itu masih diterima. Ya, tapi derajatnya di bawah yang thiqah tadi yang hadis sahih ini. Nah, yang terakhir dhaif, dunya. Ini yang tingkatan bawah nih. Ya, orang-orang yang ini ya, ngulang gitu ya. Misalnya yang 50 ke bawah, ya 50 ke bawah misalnya. Yang salahnya itu lebih banyak dari benernya. Gitu ya. Itu dikatakan dengan dhaif, ya. Perawinya dhaif. Nah, itu hadisnya kalau dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya pun hadisnya dhaif. Jadi perawi itu banyak tingkatan-tingkatan. Yang pertama thiqah yang ulia paling tinggi, yaitu hadisnya sahih. Kalau dia di bawahnya, ya dari 70 sampai 85, itu sodok, ya wusta, tengah-tengah, dia dinamakan hadisnya hadis yang hasan. Kalau di bawahnya misalnya 60, 50, 40 ya, maka itu dikatakan dengan dunia yang paling bawah, dhaif, maka hadisnya ditolak, ya hadis dhaif. Nah, kemudian juga hafalan itu bermacam-macam. Ada dhabtu sadr, hafalan dada, ya, artinya yang dihafalkan betul-betul ya. Yang hafal direkam di otak gitu ya, dihafalkan. Ada juga dhabtu kitab, ada juga perawi yang dia nggak hafal atau hafalnya biasa aja, tapi dia punya kitab. Ya, dia punya kitab yang memang dia tulis semua hadis-hadis yang dia pernah dengar. Ditulis. Sehingga kalau dia lupa dia bisa merujuk ke kitabnya dia. Nah, ini juga disebut dengan hafalan. Ya boleh. Ya orang atau perawi boleh hafalannya itu bukan secara di dada atau di otak gitu ya, enggak, tapi di kitab dia. Dengan syarat apa? Kitabnya ini harus dia jaga.
Ya, jangan sampai kitabnya ini dipinjem-pinjemin ke orang, akhirnya orang ganti-ganti, nulis-nulis, ngacak-ngacak, atau dirobek-robek, ada yang salah misalnya. Nah, ini nanti hafalannya jadi lemah. Ya, ada sebagian perawi yang lemah gara-gara apa? Kitabnya hilang atau kitabnya terbakar, gitu ya. Jadi dia bergantung pada kitab, dia nggak ngafal di kitab aja, tiba-tiba kitabnya terbakar, ya habis. Akhirnya apa? Hadisnya jadi doif. Hadisnya jadi doif. Nah, ini dobtu kitab. Jadi hafalan itu ada dua, ada dobtu sadar ya secara hafalan gitu ya dari di otak atau di hati ya. Ada juga di kitab. Nah, ini dua-duanya boleh. Boleh kita menghafal secara langsung ya atau di otak kita atau boleh juga ditulis. Dengan syarat tadi dua-duanya dijaga. Ya, hafalan harus dijaga juga dengan murojaah. Kitab pun harus dijaga. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kitabnya dijaga ya, jangan sampai hilang, jangan sampai terbakar, jangan dipinjemin ke orang sembarangan, nanti takutnya dihilangin atau dicoret-coret dan sebagainya. Oke, itu syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga. Yang pertama tadi tentang bersambungnya sanad, yang kedua tadi tentang adil ya atau agama perawi, yang ketiga tentang bobot tentang hafal. Sekarang kita masuk ke syarat hadis yang keempat, yaitu asyadz, menyelisih. Ya. Syarat yang keempat dari hadis sahih adalah ada syudzuz. Hadisnya tidak boleh syadz. Apa itu syadz? Syadz itu kalau dari bahasa Indonesia artinya menyelisihi. Itu ketika seorang perawi menyelisihi perawi yang lain yang lebih sikoh daripada dia. Atau menyelisihi sejumlah sikoh yang lebih banyak. Nah, ini Anda kasih contoh misalnya kalau di kelas. Ada orang yang sikoh dia, misalnya ya ranking 6 lah. Ranking 6 lah. Misalnya siapa nih di sini ya? Siapa ya? Aduh, ini kalau nggak ada namanya nih. Saifuddin Aziz misalnya. Saifuddin Aziz. Dia sikoh ya. Masya Allah nilainya bagus ya. Tapi bagusnya tuh ya ranking 6 lah. Ya. Ranking 6 enggak ya. Insya Allah semua di sini insya Allah ya, sikoh semua bagus semua. Ya misalnya, contohnya aja misalnya. Ranking 6 lah. Menyampaikan sebuah hadis. Ya. Normalnya hadisnya diterima. Ya, karena ya masih boleh lah. Ya, misalnya nilainya masih 80 lah. Tapi dia menyelisihi orang yang lebih sikoh daripada dia, Avicenna misalnya, ranking 1. Ya. Tadi misalnya jawabnya C, ya padahal Avicenna jawabnya B, menyelisihi kan? Ya. Menyelisihi si Avicenna yang lebih sikoh. Maka yang mana yang kita terima? Tentu saja yang lebih sikoh, yang lebih kuat hafalannya. Atau menyelisihi sikoh yang lebih banyak. Ya, misalnya ada 5 orang. Ya, di sini ada 4 ya, ada 4 orang. Ada Malik, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Yunus, ada Ma'mar. Ya, ada 4. Ya, ini murid-muridnya Imam Zuhri. Ya, Imam Az-Zuhri, masih ingat siapa Imam Zuhri? Ada yang bisa jawab siapa Imam Zuhri kemarin? Dia nulis kumpulin hadis dari ya, disuruh Umar. disuruh Umar bin Abdul Aziz. Nah, sahih. Itu Imam Zuhri adalah ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab ya yang disuruh oleh Umar. Nah, Imam Zuhri ini banyak muridnya, banyak banget. Imam Zuhri ini banyak banget muridnya. Ini contoh aja kita ambil ada 4 muridnya, ada Imam Malik, ada Sufyan bin Uyainah, ada Yunus, ada Ma'mar. Ada 4 perawi. Nah, mereka sama-sama meriwayatkan sebuah hadis. Jadi hadisnya ini ada hadis dari Ummu Salamah, kalau nggak salah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau ketika itu di rumah Rasulullah. Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah ya. Dia punya minyak samin. Ya, dia punya minyak samin. Nah, minyak samin ini mungkin ditaruh kayak di ember gitu ya kayaknya, atau di sebuah tempat gitu, di toples atau di ember gitu besar. Terus tiba-tiba ada tikus yang jatuh ke minyak itu, terus mati tikusnya. Ya, nah gimana tuh? Minyaknya bisa dipakai nggak? Minyak saminnya? Nah kata Rasulullah apa? Alquha wa ma haulaha wa kuluh. Lempar tuh tikusnya dibuang. Terus kan biasanya kalau bangkai tikus itu kan dia nyebar di sekitarnya aja ya kan. Karena ini minyak gitu ya, mungkin nggak tersebar semuanya. Jadi bisa diambil minyaknya, tikusnya diambil, terus minyak-minyak yang terkontaminasi yang tercampur tuh bisa dibuang. Nah sisanya boleh dipakai.
Jadi nggak harus dibuang semua, sayang gitu ya, satu ember gede gitu ya. Kena tikus dikit misalnya dibuang semua sayang ya. Padahal misalnya yang terkontaminasi yang apa namanya yang kena bangkai tikusnya cuma dikit ya udah dibuang aja, yang ada bangkai tikusnya misalnya boleh dipakai. Nah, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah dan Yunus itu meriwayatkan hadis seperti itu. Ya. Tapi ada satu muridnya Imam Zuhri, yaitu Ma'mar bin Rashid. Ini perawi yang sikoh juga, perawi yang kuat juga hafalnya. Tapi dia meriwayatkan hadis menyelisih perawi yang lainnya. Imam Ma'mar, ya, dia meriwayatkannya dengan ada tafsirnya, ada penjelasan lebih lanjutnya. Ma'mar meriwayatkan seperti ini. Ma'mar meriwayatkan kalau minyaknya itu beku, ya misalnya kayak apa ya, kayak blue band mungkin ya, minyak samin mungkin kalau beku jadi kayak blue band gitu ya. Kalau beku boleh dibuang, ya artinya dibuang sebagian dan dipakai. Kalau cair gitu ya, kalau misalnya minyaknya itu cair maka nggak boleh dipakai sama sekali. Nah ini menyelisihi hadis yang lainnya. Kalau hadis yang lainnya tidak ada pembedaan antara yang cair maupun yang padat. Ya, dua-duanya sama-sama boleh dibuang sebagian dan dipakai yang lainnya. Sedangkan Ma'mar enggak. Dia meriwayatkan menyelisihi riwayat-riwayat orang-orang yang lainnya. Nah, ini disebut dengan syadz gitu ya. Ma'mar meskipun dia orang sikoh ya, tapi dia menyelisihi sikoh-sikoh yang lainnya. Ya, menyelisihi sikoh-sikoh yang lainnya. Ini mirip misalnya kita baru ujian gitu ya, di kelas baru ujian, baru selesai ujian nih. Berlima nih kita kumpul nih, bahas ujian yang tadi. Ya kan, orang-orang pintar semua nih, 5 besar semua nih misalnya gitu ya. Kita bilang, tadi nomor 9 apa sih jawabannya? Kata si Makmar, oh jawabannya C. Gitu ya. Makmar nih sebenarnya sikoh gitu ya. Tapi pas dibandingin, ente jawab apa? Oh, A. Yang lain jawab apa? Oh, A. A. Wah, ternyata yang paling banyak yang mana? Yang A jawabnya nih. Maka kita mana yang lebih mendahulukan? Yang A. Gitu ya. Karena ini lebih banyak. Lebih banyak. Nah, ini contoh real aja kalau misalnya kita. Tapi kalau dalam hadis seperti itu. Ya, ketika seorang perawi meriwayatkan hadis yang menyelisihi fikoh yang lebih kuat daripada dia, atau fikoh yang lebih banyak. Ya, fikoh yang lebih banyak. Nah, ini disebut dengan hadis syadz. Nah, ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Maka hadis yang sahih harus tidak boleh syadz, tidak boleh menyelisih. Terakhir, apa namanya? Syarat yang terakhir dari hadis yang sahih adalah al-illah. Tidak boleh ada illah. Apa itu al-illah? Al-illah itu artinya penyakit atau cacat dalam sebuah hadis, tapi cacat ini yang tersembunyi, yang tidak terlihat secara kasat mata dan mempengaruhi kesahihan dari hadis. Ya. Jadi hadis yang punya illah ini kalau dilihat secara zahir dia baik-baik aja, ya. Nyambung, kemudian sikoh semua misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau diteliti lebih dalam lagi baru kelihatan penyakit hadisnya. Nah, illah ini biasanya hanya diketahui oleh para imam ahli hadis yang besar, yang kibar, seperti Imam Ahmad, Imam Ali Ibn Madini, Daruqutni, Abu Hatim, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang susah ya, dakik ya. Ibarat kata gini deh, kalau dalam ilmu kedokteran gitu ya, penyakit-penyakit dalam gitu ya, itu biasanya cuma diketahui oleh siapa? Spesialis ilmu penyakit dalam, ya kan? Spesialis kedokteran penyakit dalam, gitu ya. Kalau dokter-dokter biasa mungkin nggak ketemu nih sakitnya, gitu ya. Tapi kalau dokter spesialis dia tahu, wah ini sakit ginjal Pak, wah ini apa nih misalnya kolesterol Pak misalnya. Ya kalau spesialis bisa tahu. Nah hadis juga kayak gitu. Kadang nih dokter gitu ya atau seorang peneliti ilmu hadis kalau masih biasa aja, mungkin dia melihat ini hadis yang sahih. Ya, karena secara zahir ini sahih. Tapi kalau dilihat oleh seorang spesialis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Abu Hatim, dia bakal tahu, oh enggak. Ini ada penyakit yang tersembunyi yang mempengaruhi hadisnya. Ini contohnya di sini ada hadis dari Nabi SAW, dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW dahulu beliau kalau mau buang hajat, beliau itu mengangkat bajunya sebelum beliau menunduk ke tanah. Ya kalau dulu kan tidak ada kamar mandi, maksudnya sebagian biasanya kalau mau buang hajat itu ke tempat yang jauh, misal ke padang pasir yang jauh yang tidak ada manusia di sana, kemudian buang hajat di sana. Nah, Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW kalau beliau buang hajat, beliau mengangkat bajunya dulu, baru beliau
jongkok gitu ya, atau mendekat ke tanah. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, dari Qutaibah, dari Abdul Salam, dari A'mash, dari Anas. Nah, kalau secara zahir ini terpenuhi syarat sahihnya, namun ternyata kalau diteliti lebih lanjut lagi, ternyata ada penyakit yang tersembunyi, yaitu apa? A'mash tidak meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya, A'mash pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Beliau pernah sholat di belakangnya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik pernah sholat sebagai imam, A'mash pernah jadi makmum. Pernah ketemu artinya. Tapi ternyata A'mash tidak pernah berguru kepada Anas bin Malik. Artinya ada yang terputus antara A'mash dengan Anas bin Malik. Sehingga hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Jadi ilah itu adalah penyakit yang tersembunyi. Ya. Nah, baik. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan tentang hadis sahih. Yaitu yang terpenuhi 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad yang bersambung. Yang kedua, adalah turwah, ya perawinya harus adil, agamanya harus baik, nggak boleh yang fasik. Kemudian yang ketiga tadi ad-dhabt atau hafalan, ya jadi hafalannya harus kuat. Kemudian yang keempat itu tidak boleh syadz, nggak boleh menyelisihi, ya. Yang terakhir nggak boleh ada illah, nggak boleh ada penyakit yang tersembunyi yang bisa mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Nah, itu adalah secara umum syarat hadis yang sahih. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Gampang. Hadis hasan itu adalah hadis yang terpenuhi 4 syarat dari hadis-hadis yang sahih, tapi ketika masalah hafalan perawi, dia bukan termasuk dari yang thiqah, tapi dia termasuk dari yang wusta. Jadi syarat-syarat yang lain yang 4 ini itu harus terpenuhi. Syaratnya bersambung, oke. Terus juga perawinya adil semua gitu ya. Dari sisi agama semuanya bagus, yang nggak ada yang fasik. Terus juga dia tidak syadz, nggak menyelisihi hadis yang lain yang lebih kuat. Dia juga tidak memiliki illah, nggak punya penyakit yang mempengaruhi kesahihan. Tapi dalam masalah hafalan, ya dia bukan yang ranking 1 sampai ranking 5 lah. Ya, tapi dia bukan yang nilainya 85 ke atas. Dia termasuk yang soduk, yang wusto, yang tengah-tengah. Ya mungkin ya nilainya 75 lah atau 70. Nah, itulah hadis hasan. Mudah ya insya Allah ya. Jadi bedanya sama hadis sahih cuman di masalah hafalannya aja. Kalau hadis sahih itu perawinya hafalannya yang paling tinggi semua. Yaitu yang ulia, yang tinggi semua, yang hafalnya mungkin nilainya 85 ke atas semua. Sedangkan hadis hasan itu yang perawinya yang wusta. Nah, ingat ini penting. Kalau dalam masalah ini kita lihat yang gini. Misalnya ada 5 perawi gitu ya. Kalau ada satu aja perawi yang soduk, yang hafalannya itu wusta, maka itu langsung dikatakan hadis hasan. Jadi bukan berarti hadis hasan itu yang semua perawinya tuh semuanya soduk semua, semuanya di wusta semuanya. Enggak. Tapi kalau ada satu saja perawi dalam sebuah sanad yang dia termasuk soduk, gitu ya, perawinya itu nilainya 70 yang nggak nyampe 85 ke atas, maka langsung hadis itu dihukumi sebagai hadis yang hasan. Atau misalnya ada satu perawi aja yang dhaif, ya, nilainya misalnya 30 atau 40 misalnya, maka langsung dikatakan hadis yang dhaif. Ya, meskipun perawi-perawi yang lainnya dalam sanad itu bagus semua, tapi kalau ada satu aja yang lemah, maka langsung dikatakan lemah. Ya, ibaratnya sebuah pohon gitu ya. Kalau ada bagian pohon yang tumbang, maka tumbang semua. Ya. Kalau ada sebuah bagian pohon yang misalnya tipis gitu ya, yang rontok, kemudian tumbang, ya maka pesawat itu pohon itu akan jatuh, pohon itu akan tumbang. Nah, begitu juga pohon hadis, ketika ada satu bagian sanad yang lemah, maka langsung jatuh sanadnya menjadi dhaif. Nah, adapun hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun syarat hadis hasan. Ya, misalnya dia tidak terpenuhi syarat yang pertama, misalnya sanadnya tidak bersambung ya, ada yang terputus di sana. Atau misalnya dalam masalah perawi yang adil, dia ada satu perawi misalnya yang fasik, ya, yang tidak diterima hadisnya, maka itu hadisnya dhaif. Atau misalnya dalam masalah hafalan, ada dalam sebuah sanadnya ada satu perawi yang yang lemah gitu ya, yang nilainya 30, 20, yang lemah hafalannya, maka langsung dikatakan dhaif. Atau misalnya terpenuhi 3-tiganya, tapi dia menyelisihi hadis yang lain yang lebih sahih, yang menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah, maka itu juga
menjadi dhaif, atau dia semuanya terpenuhi namun dia punya penyakit yang tersembunyi yang menyebabkan kesahihannya itu menjadi hilang, maka itu pun juga dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Intinya mudah, hadis yang dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis yang hasan. Nah, ini contohnya ya, tadi ya kaidah yang Anda jelaskan, hukum suatu hadis diambil dari perawi terlemah dalam sebuah sanad. Ketika ada sebuah syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, misalnya tadi ya, hadis yang sebelah kanan yang ada satu perawi yang kuning nih, Umar bin Abi Salamah. Dia hafalnya tuh ini ya, yang wusto, yang tengah-tengah. Ya mungkin nilainya 70 atau 75. Dan maka karena ada satu perawi ini yang warnanya kuning, maka dia dikategorikan sebagai hadis hasan. Atau yang sebelah kiri nih, ya ini perawinya hijau semua nih, artinya sikoh semua, ya perawinya kuat semua. Tapi ada satu perawi yang merah, yang dhaif, yaitu Ibrahim ibn al-Fadl. Ya, maka ketika itu langsung dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Intinya adalah ketika ada satu saja perawi yang lemah, maka sebuah sanad atau sebuah hadis menjadi lemah pula. Mudah ya insya Allah. Nah kemudian ini ada pembahasan lagi tentang hadis sahih li ghairi dan hasan li ghairihi. Ya. Apa itu sahih li ghairi dan hasan li ghairihi? Ada yang dikatakan sahih li ghairihi. Apa itu sahih li ghairihi? Sahih li ghairihi adalah sebuah hadis yang memiliki jalur hasan kemudian dia banyak. Ya jadi misalnya ada hadis hasan yang misalnya yang tadi ya, misalnya ada hadis yang hasan gitu ya. Tapi dia dari banyak jalur gitu ya. Ada jalur yang lain yang hasan juga, ada jalur lain lagi ada hasan juga. Jadi misalnya ada 3 jalur hadis atau 3 jalur sanad ya. Hadis yang sama tapi memiliki 3 jalur sanad, semuanya hasan misalnya. Iya, semuanya hasan misalnya. Maka ketika itu dia hukumnya bisa naik menjadi sahih. Tapi bukan sahih li dzatihi, tapi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Ya. Dia sahih karena yang lainnya gitu. Jadi dia aslinya bukan sahih, dia aslinya hasan. Tapi karena hasannya ini datang dari jalur sanad yang banyak gitu ya. Maka dia naik menjadi sahih li ghairihi. Ya. Yang kedua ada lagi istilah namanya hasan li ghairihi. Itu sebuah hadis yang dhaif. Ya, dia aslinya dhaif, tapi dhaif ini dhaif yang ringan. Ya misalnya gara-gara misalnya hafalannya itu ya nggak terlalu bagus tapi masih dikatakan dhaif. Misalnya hafalannya itu 50 atau 45 deh. Ya masih batas-batas lah gitu ya. Dhaifnya masih nggak terlalu parah. Tapi dia jalurnya banyak banget misalnya. Ada 5 sanad gitu ya yang meriwayatkan. Maka itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Ya hasan li ghairihi. Misalnya kita dengar sebuah kabar ya dari orang yang ya kita nggak terlalu percaya lah. Ini orang misalnya hafalannya nggak terlalu bagus lah. Misalnya ranking 10, jangan 10 bagus. Ya, misalnya ranking 15 lah misalnya, ranking 15. Tapi banyak gitu, ada ranking 15, ada 1 orang, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. 5 orang menyampaikan hadis yang sama. Meskipun orang ini 5-5-nya dhaif, tapi dhaifnya nggak terlalu parah, maka kita lama-lama, oh mungkin aja benar nih. Gitu ya. Nah, kayak ini bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang tidak terlalu parah dhaifnya ya, dan datang dari banyak jalur itu dikumpulkan menjadi hasan li ghairihi. Adapun sahih li ghairihi itu dari hasan ya, dia banyak jalur hasan yang berkumpul naik menjadi sahih li ghairihi. Ya, jadi kira-kira summary-nya seperti ini, kesimpulannya seperti ini. Ya macam-macam hadis berdasarkan kekuatannya ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Yang pertama sahih li dzatihi. Itu hadis sahih yang memang terpenuhi kelima syarat hadis sahih. Ya. Ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi tadi ya, yaitu hadis hasan tapi dia dari banyak jalur sanad akhirnya naik menjadi sahih li ghairihi. Yang menjadi sahih li ghairihi. Ada yang namanya hasan li dzatihi, yaitu adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan. Ya, yang memang dia terpenuhi syarat-syarat hadis yang sahih, tapi dalam masalah perawi, masalah hafalan dia nilainya tidak terlalu tinggi. Ya. Ada juga hasan li ghairihi, yaitu hadis yang dhaif, tapi dhaif yang tidak terlalu parah, dhaif yang ringan, kemudian datang dari banyak jalur sanad, naik menjadi hasan li ghairihi. Ya, tapi ingat catatannya adalah dhaifnya nggak boleh terlalu parah. Dhaif yang terlalu parah tuh misalnya ini orang ada perawi yang dia berdusta.
perawi yang suka memasukkan hadis. Kalau ini udah nggak mungkin, mau dia datang 10 jalur gitu ya, 15-20 jalur. Kalau perawinya semuanya lemah kayak gitu, maka nggak bakal naik menjadi hasan li ghairihi. Yang terakhir ada dhaif. Nah, ingat ya, 4 macam hadis yang pertama itu makbul, diterima, boleh diamalkan. Jadi hadis boleh diamalkan kalau dia sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi atau hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Ini semuanya boleh diterima hadisnya, diamalkan boleh. Adapun hadis yang dhaif maka mardud, ditolak, nggak boleh diamalkan. Nggak boleh diamalkan. Ya. Jadi ini adalah hadis berdasarkan kekuatan. Tinggal 4 menit lagi. Lanjutkan dulu nih soalnya karena udah bikin soalnya dan soalnya ini sampai 2 slide lagi. Jadi lanjutkan lagi, lanjutkan dulu aja. Nanti pertanyaannya di akhir. Oke, jadi intinya adalah hadis berdasarkan kekuatannya ini ada 5. Ya, sahih li dzatihi, sahih li ghairi, hasan li dzatihi, hasan li ghairi, ini termasuk makbul, ya diterima boleh, diterima di hadisnya, diamalkan boleh. Adapun yang terakhir adalah hadis dhaif. Ini mardud yang nggak boleh diterima hadisnya, tidak diamalkan. Lanjut, ini simpel aja nih, singkat aja, nggak terlalu lama insyaallah. Hadis berdasarkan pembicaranya. Ya, kalau pembicaranya artinya hadis ini merupakan perkataan Nabi SAW atau perbuatan dan lain sebagainya, maka itu dinamakan dengan marfu'. Ya, al-marfu' wa ma udhifa lin nabil marfu', dan apa-apa yang dikaitkan atau dinisbahkan kepada Nabi SAW itu dinamakan dengan marfu'. Ya, jadi misalnya innamal a'malu binniyat, ya tadi ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', itu kan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Maka itu dinamakan dengan marfu'. Kalau perkataan sahabat itu dinamakan dengan mauquf. Ya, dinamakan dengan mauquf. Nanti ada contohnya. Dinamakan dengan mauquf. Misalnya Abu Hurairah mengatakan, ada perkataannya Abu Hurairah atau perkataannya Abu Bakar dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan mauquf. Adapun maqtu' adalah perkataan tabi'in dan setelahnya. Misalnya Umar bin Abdul Aziz atau misalnya Imam Malik misalnya ya, atau perkataannya Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Tsauri, itu dinamakan dengan maqtu'. Jadi intinya gampang ya, marfu itu perkataan Nabi SAW, mauquf perkataan sahabat, maqtu itu perkataan tabi'in dan setelahnya. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u, apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi SAW namanya adalah marfu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, adapun yang apa namanya dinisbahkan kepada tabi'in dan setelahnya dinamakan dengan maqtu'. Wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa mauqufun dzukin. Adapun yang dikaitkan, dinisbahkan kepada sahabat itu dinamakan dengan al-mauquf. Ini contohnya, ya contoh hadis yang marfu, ya innamal a'malu binniyat. Ini perkataan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Nah, ini dinamakan dengan marfu. Kemudian kalau mauquf, ya perkataan sahabat, contohnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu quluhum illa kana li ba'dhin fitnah. Tidaklah engkau mengatakan sebuah perkataan kepada seseorang yang tidak sampai akalnya, yang tidak mereka pahami, kecuali perkataan tersebut bisa menjadi fitnah atas mereka. Jadi kalau kata Ibnu bin Mas'ud, kalau kita ngomong sama orang, sesuaiin. Ya, jangan orang yang misalnya kapasitas ilmunya belum tinggi, tapi kita membawakan pembicaraan yang tinggi, yang pembicaraan yang susah misalnya. Jangan. Ya, takutnya pembahasan tersebut bisa menjadi fitnah atas orang-orang tersebut. Nah, ini adalah perkataannya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat, maka ini dinamakan hadis yang mauquf, yaitu hadis yang sahabat. Adapun contoh hadis maqtu', yaitu yang disampaikan oleh tabi'in atau yang setelahnya, adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri ini salah seorang tabi'in. Ketika membahas tentang apa hukumnya kita sholat di belakang imam yang suka melakukan bid'ah, suka melakukan penyimpangan dalam masalah agama misalnya. Ya, boleh nggak kita menjadi makmum dari seorang imam yang suka berbuat bid'ah misalnya, yang punya keyakinan yang rusak gitu ya. Nah, kata Hasan Al-Basri, sholli wa alaihi bid'atuh. Boleh. Silakan antum sholat dan bid'ahnya, ya perlakuan bid'ahnya itu akan kembali kepada orang tersebut. Yang nggak ngaruh, jadinya sholatnya nggak ngaruh. Jadi, nah ini adalah perkataannya dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau merupakan salah seorang tabi'in.
maka perkataannya disebut dengan al-maqtu'. Ya, ini mudah ya. Marfu adalah perkataannya Nabi SAW atau perbuatannya dan sebagainya. Mauquf adalah yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi SAW. Kemudian maqtu' adalah yang dinisbahkan kepada tabi'in dan yang setelahnya. Nah, kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf nih agak lebih 1 menit. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa seperti biasa mengisi absen dan kuis yang sudah di-share, di-post di Google Classroom. Silakan diisi di absen dan diisi juga kuisnya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya sedikit boleh. Karena ini sudah lewat. Kalau teman-teman yang mau duluan keluar kelas juga silakan tafadhol. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh. Nah, barakallahu fikum, Anda kembalikan kepada moderator. Nah. Ya, jazakallah khair Ustadz Fatan. Ini mungkin yang raise hand dulu aja ya. Silahkan Muhammad Pasha Fitra Paliji. Boleh open mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kedengaran ya? Kedengaran. Oke, jadi izin bertanya aja ke Ustadz. Jadi sebelumnya jazakallah khair atas menyampaikan materinya tadi. Semoga berkah dan bermanfaat juga. Jadi terkait hadis dhaif, bagaimana sih sikap kita terhadap hadis dhaif? Apakah kita benar-benar harus menolak isi hadis tersebut? Karena emang saya sempat dengar juga bahwa hadis dhaif ini juga dalam beberapa kondisi tertentu bisa diamalkan atau bisa diterima gitu. Itu gimana tanggapannya menurut Ustadz Fatun? Terima kasih. Nah, bentar Anda pindah sebentar nih. Minuman Anda tumpah sebentar. Saya kena laptop. Anda pindah sebentar ya. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali dari Muhammad Pasha. Bagaimana tentang hadis yang dhaif? Apakah semua hadis dhaif itu tertolak dan tidak boleh diamalkan? Ini ada beberapa pendapat para ahli ilmu, ya, para ahli hadis. Ya, diantaranya yang paling kuat adalah semua hadis dhaif itu ditolak. Ya, semua hadis dhaif itu ditolak. Dengan alasan yang pertama karena dia hadis yang dhaif, ya berlandaskan sebuah sanad yang dhaif, yang lemah. Maka nggak mungkin kita beramal dengan sesuatu yang lemah. Alasan yang kedua juga karena hadis yang sahih itu udah cukup. Ya, hadis yang sahih itu udah banyak dan sudah cukup menjelaskan semua syariat Islam. Jadi nggak perlu lagi kita mengambil hadis-hadis yang dhaif. Namun memang ada sebagian para ulama yang membolehkan kita untuk beramal dengan hadis yang dhaif dengan beberapa syarat. Ini silahkan dicatat bagi teman-teman yang mau. Boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, hadis tersebut berkaitan dengan keutamaan amalan. Hadis tersebut berkaitan dengan keutamaan amal. Jadi keutamaan aja, misalnya keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud, boleh. Jadi tidak berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan halal haram misalnya. Nggak boleh hadis tentang haramnya apa misalnya. Itu ya, nggak boleh tentang halal dan haram. Tapi harus tentang keutamaan sebuah amalan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dhaifnya nggak boleh dhaif banget. Ya, nggak boleh lemahnya lemah banget. Misalnya kalau lemah banget tadi yang Anda contohkan perawi yang fasik misalnya, yang suka berbuat maksiat atau perawi yang pendusta. Ini nggak mungkin. Kalau ini hadisnya dhaif banget. Kalau dhaif banget nggak bisa diterima hadisnya. Ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya hadis tersebut, ya misalnya dia adalah keutamaan amal, tapi amalan tersebut harus juga sudah sabit atau sudah ada datang dari hadis sahih yang lainnya, gitu ya. Misalnya contohnya tentang sholat tahajud, ya keutamaan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud keutamaannya ada di hadis yang sahih, ya. Dan juga ada dalam Al-Quran wa tahajjud bihi nafiatul lak, ya. Ya. Atau misalnya tentang sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha hadisnya sahih, ya. Namun kalau misalnya ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha boleh, karena udah ada hadis dhaif, udah ada hadis sahih lain yang juga menjelaskan keutamaan sholat duha ini. Tapi nggak boleh misalnya ada sebuah amalan yang
tidak datang dari hadis-hadis sahihnya yang lain. Hanya datang dari hadis yang doif aja. Nah ini maka ini nggak boleh diamalkan. Misalnya aja contoh ininya aja, contoh buat-buatnya aja ya. Ini bukan contoh benar. Misalnya ada hadis doif tentang sunnah kita sholat 5 rakaat misalnya ya. Misalnya setelah zuhur sholat 5 rakaat misalnya. Nah ini kan nggak ada nih hadis-hadis sahih yang menjelaskan hal itu. Maka ini nggak boleh diterima. Nah, jadi syarat yang ketiga itu hadisnya ini harus atau amalan sunnahnya ini atau amalannya ini harus datang dari hadis yang sahih yang lainnya juga. Dan syarat-syarat yang lainnya yang Anda lupa atau disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Demikian Allah Ta'ala. Namun Anda lebih condong ke pendapat yang kita tidak boleh beramal dengan hadis yang boleh. Oh ya, sebelumnya syarat yang lain yang penting juga, tidak boleh kita meyakini hadis ini adalah hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ya, meskipun kita mengatakannya, ini kita tidak boleh meyakini bahwa ini adalah perkataan Nabi SAW karena dia datang dari sanad yang dhaif. Nah, wallahu ta'ala alam. Sudah jelas? Sudah, jazakallahu khair. Oh iya, barakallahu fiik. Nah. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah, boleh. Dititipkan lewat personal chat. Mau nanya terkait poin syas, menyelisihi. Seandainya perawi yang menyelisih ini yang paling tinggi, peringkat 1 misalnya. Nah, tapi yang lain-lain yang di bawah-bawahnya dia beda. Tapi maksudnya yang satu ini A, yang lainnya itu B gitu. Nah, kalau kayak gitu, yang diutamakan yang mana? Nah, barakallahu. Nah, inilah ilmu hadis itu tidak semuanya ilmu pasti. Ya, sama seperti fikih, ada perbedaan pendapat dalam fikih. Ya, misalnya dalam masalah minum berdiri misalnya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan misalnya haram misalnya. Ada perselisihan dalam masalah fikih. Begitu juga dalam ilmu hadis. Ya, ilmu hadis juga ada perselisihan. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan para ulama. Apakah ini hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Ada yang mengatakan ini hadis yang sahih, ada yang mengatakan ini hadis yang dhaif, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung dari seorang peneliti ilmu hadisnya. Ya, dia lihat kira-kira misalnya yang satu ini perawinya sikoh banget gak misalnya. Kalau misalnya sikoh banget kayak Imam Malik, misalnya Imam Malik nih udah ibaratnya udah paling tinggi banget lah gitu ya. Ya, kemudian dia menyelisihi misalnya para sikoh yang lainnya, tapi ya sikohnya nggak terlalu sikoh banget lah gitu ya. Mungkin nilainya 80 atau 7 misalnya 82. Ya, maka ini mungkin saja bisa diutamakan yang ranking 1 ini meskipun dia sendirian menyelisihi. Nah, karena ini Imam Malik gitu ya. Ibaratnya kalau kita di kampus gitu ya, ada yang orang yang ambis banget gitu ya. Mungkin teman-teman punya gitu ya, teman yang ambis banget yang ini rajin banget, dia nggak pernah nilainya A semua gitu ya. Nilainya A semua gitu ya. Dia kalau lagi ujian gitu ya. Ini orang lagi ujian, pas keluar lagi bahas soal, jawaban dia apa? A. Terus yang lainnya jawabannya B semua misalnya. Ya kan? Tapi mungkin kadang-kadang kita bilang, wah, ya dia emang B sendiri sih, tapi ini si orang ini yang ambis banget nih dia. Jadi kadang-kadang kita, wah kayaknya lebih benar dia deh gitu ya. Kadang kayak gitu ya dalam sebuah hadis. Jadi ini kembali lagi tergantung ya. Jadi setiap kasus bisa beda-beda. Setiap kasus beda-beda. Ya, terkadang yang lebih didahulukan adalah yang sikoh banget, terkadang yang didahului adalah jumlah yang lebih banyak. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebuah kaidah yang selalu ditetapkan, tapi ini bisa berubah sesuai dengan kasus dan sesuai dari pandangan dari peneliti hadis tersebut. Wallahu ta'ala. Nah, ini ada lagi Ustadz, dari Andri. Berdasarkan hadis terkumpul, berapa proporsi jumlah hadis sahih dibanding hasan? Oh, maksudnya jumlah seluruh hadis gitu ya? Berdasarkan hadis terkumpul, berapa proporsi jumlah hadis sahih dibandingkan hadis hasan? Wallahu ta'ala alam, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu jumlah hadis sahih itu berapa, hadis hasan itu berapa, hadis dhaif itu berapa. Wallahu alam, Anda nggak tahu. Wallahu alam. Ya, Anda ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, tadi
kurang mendengarkan di satu bagian ini tuh yang syarat perawi adil yang muslim, yang tadi kasusnya dicontohkan Abu Sufyan. Nah itu yang kalau misalnya dia tidak muslim dari awal itu syaratnya gimana? Soalnya kan kalau yang balik tadi kalau pas dengarnya pas kecil tapi merewetkan pas sudah balik boleh. Tapi kalau pas kecil udah merewetkan nggak boleh. Nah kalau yang muslim gimana? Muslim. Yang masalah Ya. keislamannya. Terus yang kedua kan ada untuk beberapa hadis itu ada beberapa jalur sanad. Nah itu Betul. kalau misalnya sudah ada yang sahih, apakah jalur-jalur yang lebih rendah, misalnya ada jalur yang hasan gitu tuh masih dituliskan? Kalau masih kenapa gitu? Terus yang ini pertanyaan bagus terakhir, boleh? Tadi kan berdasarkan pembicaranya, berarti kalau sahabat ini mendengar Rasulullah berkata itu berarti masuk marfu kan ya? Nah, apakah hadis mauquf dan maqtu itu juga bisa? Apakah sahih? Apakah soalnya ya ini maksudnya boleh diamalkan kali ya, maksudnya boleh diamalkan kali ya? Karena kan nggak apa ya, kalau ini kan berarti terputus gitu, nggak nyampe yang Ana pahami ya, berarti tidak sampai ke Nabi Muhammad. Terus kan berarti kan sanadnya tidak nyampe. Nah, sama mauquf ilaih itu apa? Pernah dengar gitu apa mauquf ilaih? Oke. Pertanyaan yang pertama masalah syarat muslim, syarat Islam. Nah, ini sama ya. Contohnya tadi Abu Sufyan. Jadi syarat muslim ini, syarat Islam itu syarat ketika dia menyampaikan hadisnya, bukan ketika dia mendengarkan hadis. Gitu. Jadi misalnya ada orang, ya misalnya Abu Sufyan contohnya, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sesuatu, tapi dia dengar ketika kafir misalnya, ketika masih non Muslim, ketika belum masuk Islam. Kemudian nanti dia masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan beliau menyampaikan hadis yang beliau dengar ketika dia masih kafir. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting ketika dia menyampaikan hadisnya, itu dia dalam keadaan Muslim. Meskipun dia mendengar hadisnya ketika kafir. Ya. Kenapa? Ini kenapa sih harus dibedain? Kenapa? Karena ketika dia Muslim, dia tahu tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim. Dia punya tanggung jawab sebagai seorang Muslim yang nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta. Ya, maka orang Muslim tahu dia nggak boleh berdusta, apalagi atas Nabi SAW, maka hadisnya diterima. Adapun orang kafir yang tidak bukan agamanya, bukan Islam, maka dia nggak punya beban ini, nggak punya amanah ini, sehingga kita nggak bisa memegang perkataannya dia. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua masalah ini ya, kalau ada jalur-jalur sanad ya. Kalau misalnya satu hadis diriwayatkan oleh banyak jalur sanad, ada satu jalur sanad yang sahih, ada juga yang hasan misalnya, atau bahkan ada juga yang dhaif misalnya, sanadnya ya, ada yang dhaif misalnya. Nah, maka kalau kayak gini, sanad-sanad selain hadis yang sahih ini ditulis nggak? Ditulis. Jawabannya ditulis. Kenapa ditulis? Karena nanti ada kasus masalah ta'arud bainal hadis. Ada pertentangan antara dua hadis. Ya, ada pertentangan antara dua hadis. Jadi hadis dua-duanya sama-sama sahih misalnya. Dua-duanya sama-sama sahih. Tapi misalnya saling bertentangan. Ada salah satu poin yang misalnya satu lafaz yang saling bertentangan misalnya. Ya, maka gimana cara yang mana yang diambil? Yang diambil yang paling kuat. Gimana caranya paling kuat? Paling kuat kalau dia datang dari jalur yang banyak. Itu. Jadi sebuah sanad yang sahih itu bisa bertambah kesahihannya ketika dia datang dari jalur yang banyak. Ya bayangin sebuah berita datang dari banyak sumber, ya kan? Sedangkan ada satu berita yang cuma datang dari satu sumber aja atau dari dua sumber aja. Mana yang kita lebih kuat? Justru tentu yang datang dari banyak sumber. Jadi hadis seperti itu. Kalau ada dua hadis gitu ya, kita banding-bandingkan kesahihannya, maka hadis yang lebih banyak jalurnya, maka itu yang lebih sahih, yang lebih kuat. Jadi sahih pun bermacam-macam, ya nggak semuanya satu level. Jadi ada sahih yang sahih banget, ada yang sahih aja. Nah itu nanti faidahnya akan terlihat ketika kita membandingkan antara riwayat-riwayat
sebuah hadis. Contohnya misalnya sebuah kisah deh. Ya, misalnya kisah tentang ini apa namanya Fathu Makkah atau kisah tentang hajinya Nabi SAW, haji wada. Ya, kan haji wada kan Nabi haji cuma sekali. Terus sahabat meriwayatkan hadis tentang haji banyak. Mungkin jalurnya sahih. Ya, ini juga jalurnya sahih. Tapi kadang-kadang ada yang bertabrakan gitu. Misalnya ada yang bilang Nabi sholat zuhurnya di Mina. Ada yang bilang Nabi sholat zuhurnya di Mekah. Mana yang benar nih? Lihat mana hadisnya. Dua-duanya sama-sama sahih. Tapi lihat yang mana yang lebih sahih lagi. Kayak gitu. Jadi tetap ditulis dan faedahnya adalah seperti itu. Adapun yang ketiga tadi masalah mauquf ya. Marfu, mauquf, maktu. Marfu adalah hadis Nabi SAW. Udah pasti kita terima. Udah pasti kita beramal. Kenapa? Ini Nabi SAW yang ngomong. Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyuha. Kalau Nabi SAW yang ngomong udah pasti diterima. Nah gimana kalau hadis mauquf dan hadis maktu? Diterima nggak? Ya misalnya sahabat berfatwa. Ya, atau tabi'in berfatwa langsung diterima nggak? Yang pertama, sudah pasti levelnya di bawah Nabi SAW. Dan kita harus melihat dulu, apakah perkataan sahabat ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kalau sesuai, kita ambil. Kalau nggak sesuai, tentu saja yang kita ambil yang mana? Yang Nabi SAW. Atau misalnya perkataan sahabat, dia menyelisih sahabat yang lain nggak? Lihat dulu. Misalnya sahabat ini mengatakan seperti ini, tapi sahabat yang lain enggak, ternyata menyampaikan fatwa yang lain. Nah, mungkin aja nggak diterima. Jadi mauquf sama maktu itu tidak pasti bisa diamalkan, tidak pasti bisa diamalkan. Kalau hadis marfu dari Nabi SAW sudah pasti langsung bisa diamalkan. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia itu bisa diambil perkataannya, bisa diterima perkataannya, bisa juga ditolak, kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang kuburannya ada di sini, kata Imam Malik. Imam Malik kan tinggal di Madinah, dia menunjuk ke kuburannya Nabi SAW. Ya, kecuali orang ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau perkataannya Nabi Muhammad SAW, udah semuanya diterima. Adapun selain Nabi SAW, mau itu sahabat, mau itu tabi'in, semuanya tidak lepas dari kesalahan. Maka kita mungkin aja mengambil perkataannya, mungkin aja kita tolak. Demikian yang Ana pahami. Kalau mauquf alai, Ana belum pernah dengar. Allah Ta'ala. Nah. Oh ya, bagi yang mau live, kalau yang mau live duluan silakan aja ya. Ini soalnya udah lewat bermenit. Tapi kalau yang mau bertanya lagi, fadhol silakan. Nah, ada lagi Ustaz terkait tadi. Berarti yang terkait banyaknya jalur ya. Berarti meskipun misalnya sama-sama hadis sahih, tapi satunya ini ada jalur lain, meskipun itu jalurnya Hasan itu atau bahkan Dhaif itu tetap lebih kuat dibanding yang cuma punya satu jalur. Itu yang pertama. Oh ya. Terus sebenarnya penasaran sih, kalau dari dulu itu sudah sebenarnya sejak kapan sih ada ini syarat-syarat perawi ya, syarat-syarat kesohihan ini gitu. Soalnya kan udah tahu nih ternyata si orang ini pasti orang ini hafalannya lemah gitu loh. Terus kan tapi jalurnya kayak tadi ada yang di tengah-tengah, terus bawahnya orang yang baik, orang yang alim, orang yang kuat hafalannya. Itu kan dalam pikiran Ana itu bergurunya masa sama orang yang lemah gitu loh. Bergurunya sama gitu kan, kalau misalnya di tengah-tengah gitu ya perawinya yang tidak sahih. Terus yang terakhir berarti yang hadis sahih itu hanya hadis yang marfu saja, sedangkan mauquf dan maqtu itu tidak sahih. Mungkin maksudnya mauquf dan maqtu itu bisa masuk hadis sahih atau enggak sih, atau cuma hasan, atau enggak masuk dari klasifikasian itu? Makasih. Oke. Kalau pertanyaan yang pertama tadi udah Ana jawab ya, betul. Yang seperti Ana jelaskan, sebuah sanad kalau datang dari jalur-jalur yang lain, meskipun jalur yang lain itu hasan atau bahkan dhaif tapi dhaifnya tidak terlalu parah misalnya, maka itu tetap ditulis dan tetap bisa memperkuat sebuah hadis atau sebuah sanad, maka tetap ditulis. Adapun yang pertanyaan yang kedua, sejak kapan syarat-syarat hadis sahih ini ada? Sebenarnya dari dulu banget, hanya saja namanya mungkin berbeda.
Ya, istilah-istilahnya mungkin baru datang di akhir-akhir ya, mungkin ketika Imam Syafi'i menuliskan dalam kitabnya Ar-Risalah, atau setelahnya Ar-Hurmuzi, dan kemudian Ibnu Salah dalam kitabnya Ulumul Hadits atau Muqaddimah Ibnu Salah. Tapi kaidah umumnya, yaitu misalnya para sahabat atau tabiin deh, misalnya tabiin, tentu saja mereka lihat ini sahabat atau perawi di atasnya ini dia dari segi agama gimana, bagus nggak? Mereka nggak bakal nerima dari perawi yang agamanya jelek misalnya. Juga masalah hafalan pun mereka melihat, ya, apakah hafalan ini sesuai apa enggak? Atau misalnya menyelisih, tentu saja. Ya, bahkan dari zaman sahabat pun mereka meneliti apakah hadisnya ini menyelisih atau enggak. Contohnya misalnya waktu itu kasus tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya. Apakah suaminya itu wajib memberikan nafkah dalam ketika masa iddahnya dan memberikannya tempat tinggal atau enggak, gitu ya. Pokoknya intinya seperti itulah. Nah, Umar bin Khattab taunya itu wajib mendapatkan nafkah dan mendapatkan tempat tinggal. Tapi ketika itu ada salah seorang sahabat, lupa ya siapa, Fatimah binti Qais kalau nggak salah, Fatimah binti Qais meriwayatkan sebuah hadis mengatakan nggak harus dapat nafkah dan nggak harus dapat tempat tinggal. Ya, akhirnya apa? Oh, ini menyelisihi. Menurut Umar bin Khattab ya, menurut Umar bin Khattab ini hadis ini menyelisihi. Padahal ini disampaikan oleh sahabat juga. Ya, jadi intinya adalah kaidah-kaidah tentang syarat hadis sahih itu udah ada semenjak dahulu kala. Ya, hanya saja belum seperti saat ini yang sudah rapih dan sudah jelas istilah-istilahnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Kemudian yang terakhir masalah mauquf dan maqtu apakah sahih? Ada yang sahih. Jadi istilah sahih itu, hukum sahih, hukum hasan, hukum dhaif, itu adalah hukum untuk sebuah sanad. Adalah hukum untuk sebuah sanad, gitu ya. Sahih artinya apa? Artinya dia benar-benar tersambung sampai orang tersebut, gitu ya. Misalnya adalah sebuah perkataan mauquf yang sahih. Artinya apa? Sanadnya itu tersambung sampai sahabat tersebut. Dan perawi-perawinya pun sikoh semua, adil semua, gitu ya. Sahih artinya apa? Artinya betul-betul sahabat itu menyampaikan atau mengatakan hadis mauquf tersebut. Atau maqtu misalnya. Ya, perkataannya Al-Hasan Al-Basri tadi, seorang tabi'in. Ya. Itu sanadnya sahih apa enggak? Harus dilihat dulu. Kalau misalnya sahih, perawinya benar, berarti dia dikatakan ini hadis yang maqtu sahih. Ya, maqtu sahih. Ya, kalau misalnya maqtu dhaif, mungkin aja dia perkataannya Hasan Al-Basri, tapi lihat perawi di bawahnya misalnya dhaif juga. Jadi hukum hasan, hukum dhaif, hukum sahih itu hukum yang berkaitan dengan sebuah sanad. Ya, bukan sebuah perkataan. Gitu ya, bukan sebuah perkataan. Jadi mungkin saja ada mauquf yang sahih, mungkin saja ada yang hasan, ada yang dhaif. Begitu juga maqtu, mungkin ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, sebagaimana yang marfu pun seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah. Ustaz, untuk yang tadi di tengah-tengah tadi Ani masih belum nangkap. Maksudnya kalau nggak diterima, terus kenapa kok ada yang sahih, ada diriwayatkan lanjut lagi gitu, nggak di stop periwayatan hadis itu? Suaranya kedengaran atau putus-putus nih? Udah jelas lagi gitu. Ini putus ya? Waduh. Afwan, tadi agak terputus. Suaranya udah jelas sekarang? Ya, udah jelas. Tadi apa pertanyaannya, Afwan, diulangi sebentar? Yang ya, kan tadi kurang terjawab sih. Jadi yang Anda tanyakan yang kan mana? Kalau yang ada perawi yang tidak kuat hafalannya di tengah-tengah gitu kan, di tengah-tengah sanad. Oh iya. Jalur sanad. Nah, lupa ya. Kok bisa dilanjutkan gitu loh. Kalau misalnya paham. Udah gini, kenapa nggak di stop gitu loh? Ya, paham. Oke, sip. Yang pertama, terkadang seorang perawi nggak tahu ini
yang perawi yang di atasnya itu dhaif atau enggak. Pertama, ya mungkin aja menurut dia siapa? Menurut dia sahih. Secara zahir dia taunya dia perawi yang sahih, yang siapa? Yang kuat. Tapi ternyata setelah diteliti lagi oleh orang-orang setelah dia atau teman-temannya yang lain, ternyata perawinya itu dhaif. Sehingga perawi di atasnya atau gurunya dikatakan sebagai dhaif. Ya mungkin aja. Yang kedua, terkadang memang para ulama itu tetap meriwayatkan hadis yang dhaif, tetap meriwayatkan hadis yang dhaif. Ya, kenapa? Yang pertama mungkin untuk memberikan peringatan kepada orang lain atau untuk ngasih tahu ke manusia kalau ini tuh hadis yang dhaif, gitulah. Mungkin aja. Atau mungkin juga ada namanya lil i'tibar untuk dikumpulkan. Tadi Ana bilang ya, karena hadis dhaif mungkin aja bisa berkumpul dari banyak jalur sanad sehingga naik menjadi hasan li ghairihi, ya kan? Kalau dhaifnya nggak terlalu parah. Maka para ulama tetap menuliskan hadis yang dhaif. Ya, kalau dhaifnya tidak terlalu parah banget, ya mereka nulis siapa tahu datang dari jalur yang lain, siapa tahu dari jalur yang lain dan bisa dikumpulkan menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Atau misalnya dikumpulkan dengan misalnya dia nemu hadis yang sahih lagi, jalur yang lain yang sanad yang sahih, kemudian bisa menjadi penguat sehingga kesahihannya naik level gitu ya. Bisa juga dan lain sebagainya. Jadi para ulama hadis juga mereka tetap meriwayatkan hadis yang dhaif atau dari ulama yang dhaif. Namun memang ada sebagian perawi ya yang tidak mau meriwayatkan hadis dari perawi yang dhaif. Ya, ada sebagian perawi contoh seperti Imam Malik, kalau nggak salah Imam Malik itu nggak mau dia mengambil dari perawi yang dhaif, tapi ada sebagian perawi dan kebanyakan justru ya perawi dia tetap mengambil dari perawi yang dhaif karena banyak sebabnya. Wallahu taala alam. Baik. Jazakallah khairan Ustadz Fatan, ini mohon maaf malah saya banyak bertanya sampai kemalaman buat Nggak apa-apa. uh, Seru, bagus-bagus. Semoga kita semakin paham lagi, semakin semangat untuk mendalami agama kita ini. Baiklah, marilah kita tutup kelas kita, pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Lanjutkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Fatan.